Selamat datang Ibu Desmarita. Terima kasih atas kehadirannya Ibu yang bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri rapat kami. Kepada yang terhormat Ibu Inspektur, Ibu Sri Sundari, pada yang terhormat Kabak SDM Mbak Linda, kepada yang terhormat Mas Kabak Ortala Mas Andika, dan teman-teman Kasubag serta tim RB. Oh, maaf izin Bu, yang terhormat Ibu Heni. Saya mulai aja Bu. Acara hari ini dalam rangka tahapan tentang pencanangan zona integritas Ibu Desma. Sebelumnya kami persilahkan untuk Ibu Inspektur untuk menyampaikan beberapa pengarahan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini aja, Bu. Kita dalam keadaan sehat ya. Bapak Ibu yang memenuhi undangan kita pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Desmarwita SEMAP selaku analis kebijakan Madya pada ASDEP Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Menpan RB. Yang saya hormati juga sahabat semua, Bapak Ibu Kabak, Bapak Ibu Kasubag, serta seluruh jajaran dari Mbak Nani ya? Sini Mbak Nani. Sini Mbak. Seluruh jajaran dari inspektorat yang telah membuat agenda pada hari ini. Yang ingin saya sampaikan bahwa berdasarkan rapat koordinasi tim reformasi birokrasi serta agenda DPD RI kick off meetingnya pada tanggal 22 Februari, di mana telah disampaikan bahwa Sekretariat Jenderal DPD RI akan menindaklanjuti rekomendasi dari Kemenpan RB terkait dengan pencanangan zona integritas. Rekomendasi tersebut tentunya akan kita laksanakan sesuai dengan yang diinformasikan oleh Kemenpan RB. Selain itu, berdasarkan laporan hasil evaluasi reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB tanggal 31 Maret 2021, nomor sekian-sekian yang menyatakan bahwa nilai reformasi birokrasi Sekjen DPD RI sebesar 67,3, meningkat 1,83 dari hasil evaluasi tahun sebelumnya dengan nilai 65,80 Bu. Adapun rekomendasi yang disampaikan diantaranya menyebutkan untuk mendorong pembangunan zona integritas pada unit kerja agar dapat mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengaktifkan peran inspektorat dalam pembangunan zona integritas tersebut. Perlu dilakukan peningkatan pemahaman kepada pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi maupun kegiatan zona integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI terkait tahapan zona integritas Sekretariat Jenderal DPD RI. Selanjutnya akan mengusulkan unit kerja yang dipandang telah memenuhi syarat sebagai unit kerja menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dengan berorientasi pada implementasi kegiatan tata kelola, anti korupsi, dan pelayanan kepada stakeholder. Jadi Bu Desmarwita, pada hari ini kita menginginkan masukan dari Kemenpan RB seperti apa arahannya untuk menuju zona integritas tersebut. Tentunya kita juga paham bahwa salah satu nilai reformasi birokrasi adalah zona integritas. Oleh sebab itu, yang hadir pada hari ini paling tidak
mengingatkan nanti ada unit-unit kerja yang menjadi percontohan dari zona integritas. Oleh sebab itu, dengan hadirnya dari Kemenpan RB menambah wawasan kami sehingga untuk menuju zona integritas tersebut dapat terlaksana dengan baik. Demikian mungkin arahan dari saya. Berikutnya kami akan mendengarkan paparan dari Ibu. Silakan Bu. Doan. Terima kasih untuk Ibu Inspektur. Kami silakan untuk Ibu Desmarwita untuk menyampaikan paparannya, Bu. Silakan, Bu. Ya. Terima kasih Bu Moderator, izin Bu Inspektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang saya hormati Ibu Inspektur Sekjen DPD, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bagian dan Kasubag di lingkungan Sekjen DPD, dan tidak kalah pentingnya Bapak Ibu pegawai di Inspektorat, baik auditor di lingkungan Sekjen DPD RI. Memang nilai kita sudah keluar Bapak Ibu, baik itu Sakip, RB, dan ZI, semua sudah keluar kemarin. Nah, kalau kita 67 itu mungkin kita bisa naik ke 70%, gitu ya. Karena minimal angka 65 itu sudah bisa naik ke 70. Memang kita mungkinnya 47 atau 60, dari 60 ke 64,9 itu mungkinnya 60%. Kemudian 65 sampai 75 itu 70%, kemudian 75 sampai 85 80%, kemudian 85 ke atas sudah antara 90 sampai 100%. Nah, mudah-mudahan karena kita nggak tahu ya Bapak Ibu perekonomian kita, jangan-jangan nanti kita hanya menerima 3, yaitu gaji, tungkin, dan tunjangan kemahalan. Yang lain-lain ditiadakan, kita kan nggak tahu walau-alam. Seperti sekarang kita terima gaji ke-13 yang biasanya include dengan tungkin, sekarang hanya gaji ke-13. Nah, kita nggak tahu ke depannya seperti apa, maka beberapa instansi memang mengejar nilainya supaya tungkinnya bisa naik. Gitu Bapak Ibu. Nah, dari rekomendasi kami kemarin, salah satunya di kita ini Sekjen DPD belum pernah mengajukan namanya zona integritas. Nah, zona integritas itu adalah salah satu yang kita sebut dengan miniatur RB. Jadi sebelum kita mengangkat RB secara keseluruhan, kita harus membentuk unit-unit kecil di instansi kita yang kita sebut dengan zona integritas. Nah, ini kita coba, kemarin sebetulnya kita coba masuk ya. Nah, sekarang kita coba lagi kira-kira seperti apa untuk penyegarannya, karena menurut informasi di Sekjen DPD juga belum melakukan pencanangan ya Bu ya. Belum melakukan pencanangan tentang zona menuju wilayah bebas korupsi. Nah, harapan kita kalau sudah ada pencanangan, ada unit kerja, karena dalam salah satu dari indikator di RB itu juga tentang zona integritas. Nah, nilainya juga cukup tinggi, bisa mendongkrak nilai kita. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani adalah salah satu strategi percepatan dari reformasi birokrasi. Jadi kita membangun unit-unit terkecil dulu. Next slide. Lanjut slide berikutnya. Ya. Nah, ini kita punya kebijakan reformasi birokrasi. Mana kebijakan reformasi birokrasi ini kita sudah bertransformasi ke birokrasi sampai 2025, di mana visi dari
birokrasi itu menjadi birokrasi yang berkelas dunia. Nah, mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu, dengar suara saya ya. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa kebijakan dari reformasi birokrasi itu kita mulai dari tahun 2014, yaitu kita menyebutnya All Public Administration. Pada saat ini kita menyebut bahwa PNS itu masih banyak bermasalah. Banyak masyarakat menyatakan PNS itu kudis gitu ya, kurang disiplin, ada yang bilang kurang rapi dan segala macam. Kemudian kalau berurusan dengan PNS itu pasti berbelit-belit, panjang dan lama. Nah, ini yang kita mencoba mereform, jadi mereform birokrasi kita dengan 3 tahap. Harapan kita di roadmap 2020-2025 itu selesai namanya reformasi birokrasi. Kita sudah reform, harapannya seperti itu di 2020-2025. Kalau kita lihat di sini bahwa roadmap kita sudah kita mulai dari Perpres nomor 81 tahun 2010 dengan Grand Design Reformasi Birokrasi dari 2010-2025, kemudian lanjut ke tahap 2014-2019 dan sekarang kita sudah menuju tahap akhir. Nah, mudah-mudahan di tahap akhir ini Bapak Ibu juga berlari seperti instansi lain, sudah menunjukkan reformnya seperti apa. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat, membandingkan, ya kita boleh juga dibanding bagaimana dengan instansi yang sudah mendapatkan nilai A misalnya. Di atas 80 itu seperti apa mereka begitu. Bisa juga, misalnya Bapak Ibu datang ke Kementerian Keuangan, ya mereka yang sudah A, atau kalau di daerah Bapak Ibu bisa datang ke Jogja, bagaimana mereka e-office-nya dan segala macam. Nah ini SPBI-nya dan segala macam. Nah harapannya kita di 2024 ini, pada tahun 2025, pencapaian tujuan pembangunan semakin baik ditandai dengan tidak adanya korupsi. Nah, kalau kita lihat sekarang, mungkin nggak sih tercapai 2025 gitu ya, di mana IPK kita dari 40 sekarang turun menjadi 37. Nah, harapan kita ke sana kita mencoba memperbaiki dengan adanya zona integritas tersebut. Next slide. Nah, strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang Bapak Ibu sudah terima nilainya, nah kita berada di posisi 67, yaitu kategori B. 67 itu sudah kategori B, Bu. Baik, sementara sudah yang lain sudah sangat baik ya, sudah A memuaskan. Nah, mudah-mudahan kita menuju ke sana, di mana strategi itu 2020-2024 kita melihat dulu ke belakang. Kita lihat dulu dari roadmap kita yang capaian roadmap kita 2014-2019 seperti apa. Nah, kalau kami Menpan melihat di tingkat makro, kita melihat secara keseluruhan. Secara keseluruhan seperti apa nih gitu. Jadi sebelum kita membuat roadmap 2020-2024, kita lihat capaian kita dulu, potretnya seperti apa. Nah, begitu juga di Sekjen DPD sudah buat roadmap ya Bu ya. Kita sudah buat roadmap, kita melihat berdasarkan kita potret kita kemarin seperti apa. 2014-2019 seperti apa potretnya, baru kita buat kira-kira yang 2020-2024 apa yang ingin kita capai. Karena kita nggak mungkin mencontoh kepada instansi lain, kita sesuaikan dengan potret kita yang ada. Ya, jangan sampai kita, oh evidennya seperti ini, kita contek punya yang lain, kita masukkan. Padahal tidak sesuai dengan karakteristik atau spesifik yang ada di kantor kita. Nah, kemudian selain itu kita juga melihat kepada analisis lingkungan kita, kemudian juga kita lihat program jangka panjang, program nasional jangka panjang. Nah, dari situlah kita mendapatkan tujuan reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Di mana tujuannya itu adalah menjadikan birokrasi yang baik dan bersih. Harapan kita ke sana. Jadi masyarakat itu image-nya sudah berubah. Kalau kita lihat sekarang ya, dahulu orang untuk masuk PNS itu mikir 2 kali gitu. Karena di image-nya PNS berlamban, kerjanya ini segala macam. Sekarang orang-orang yang sudah bekerja di swasta melamar ke PNS. Jadi yang terima misalnya 150.000, yang lamar bisa 4.300.000 kayak tahun lalu ya. Ya, saya kemarin terima staff, ada yang sudah 10 tahun kerja di Bank Mandiri, ada yang kerja di startup dan segala macam.
pengen jadi PNS, padahal gajinya sudah besar di sana. Nah, kenapa? Berarti sudah ada mulai image yang bagus tentang PNS itu seperti apa. Nah, harapan kita dengan merubah kinerja kita menjadi lebih baik. Nah, ini yang kita harapkan, barah birokrasi yang baik dan bersih. Nah, tujuannya seperti itu, birokrasi yang bersih dan baik, kemudian tinggal 3 sasaran. 3 sasaran kita itu yaitu ini. Birokrasi yang bersih dan akuntabel. Jadi birokrasi yang bersih, bebas dari KKN dan bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel. Nah, ini menarik orang, daya tarik untuk jadi PNS juga ya. Kemudian birokrasi yang capable, ya kapabilitas kita, dan pelayanan publik yang prima. Jadi yang selama kita berbicara adalah pelayanan publik yang standar minimal, dengan pakai Undang-Undang 25 2009, yaitu kita bicara standar minimal, sekarang kita sudah naik kepada prima. Apa bedanya standar minimal dengan prima? Kan begitu. Nah, nanti kita coba lihat kalau pelayanan kita itu dikatakan masih pelayanan standar minimal seperti apa dan prima itu seperti apa begitu. Nah, kemudian dari 3 sasaran pokok tersebut ya, kita mempunyai kebijakan makro RB dan sasarannya yaitu dengan menggunakan 8 area perubahan yang Bapak Ibu terima nilainya kemarin. 8 area perubahan, kira-kira Bapak Ibu di area mana nih yang masih lemah, itu bisa kita lihat. Kemudian dari itu juga kita punya sasaran program ya, kemudian dengan 8 area perubahan. Kemudian kita juga harus punya quick wins. Nah, quick wins itu sesuatu yang ingin kita capai dalam jangka waktu jangka pendek, bisa dilaksanakan dalam waktu 1 tahun. Nah, kira-kira DPD itu quick wins-nya apa? Harus ada gitu. Kita harus mengajukan quick wins, sesuatu yang bisa kita capai dalam jangka waktu 1 tahun dan bisa dirasakan hasilnya oleh stakeholder kita. Nah, kalau Bapak Ibu kan stakeholdernya anggota ya, bisa dirasakan dengan adanya transformasi digital, misalnya kalau DPD mungkin transformasi digital ya. Nah, seperti apa yang bisa membuat pelayanan kita menjadi pelayanan prima. Nah, kemudian kita juga harus membuat namanya rencana aksi. Nah, dari situ ya kita punya strategi pelaksanaan, yaitu ada yang disebut dengan tingkat makro, tingkat meso, dan tingkat mikro. Nah, kalau tingkat makro itu ketuanya adalah wakil presiden, di bawahnya ada Kemenpan, ada Kementerian Keuangan, dan lain-lain. Ya. Tingkat pelaksanaan makro itu mencakup penetapan arah kebijakan RB nasional. Jadi ini kerjanya kami Kementan RB yang nasional ya, menyangkut arah kebijakan RB secara nasional, serta MONEF. Kami juga melakukan MONEF pencapaian program-program RB pada tingkat meso dan mikro. Nah, ini yang kami ikut di dalamnya seperti Bapak Ibu menerima LHE. Jadi capaian-capaiannya seperti apa. Nah, kemudian ada juga yang kita sebut dengan tingkat meso. Meso itu apa? Itu tingkat pelaksanaan mencakup pelaksanaan program RB, reformasi birokrasi, oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading sektor. Nah, sekarang tadi Bapak Ibu sudah terima nilai kemarin ya, seperti untuk merit system, itu leading sektornya adalah KSN, pengampunya KSN. Kemudian kalau Bapak Ibu di inspektoran, untuk maturitas SPIP dan IACN, itu pengampunya adalah BPKP. Kemudian untuk indeks profesionalitas adalah BKN, kemudian perencanaan, ya indeks perencanaan itu adalah Bappenas, nah dan lain-lain. Nanti kita akan lihat ada 10 gitu Bapak Ibu. Nah, kemarin bisa jadi Bapak Ibu sudah belum menerima 10 instansi itu belum memberikan nilai kepada Bapak Ibu. Misalnya indeks PBJ Bapak Ibu berapa? Di LHI itu pasti ada. Apakah 0? Kalau 0 berarti Bapak Ibu kalau belum dinilai dia tidak kasih angka 0. Tapi kalau 0 berarti itu indeks Bapak Ibu 0. Karena kami kaget juga kemarin Menpan itu dapat 10. Kami udah senang ya, oh 10 bagus dong, ternyata 10 dari 100. Itu Menpan 10. Nah, ada beberapa instansi yang sudah 50 seperti Kemenak dan lain-lain itu seperti Badan POM mereka sudah 50. Nah, jadi Bapak Ibu harus mengubah itu, menyamakan nilai kita ya. Kenapa kita masih kurang nih? Misalnya. Nah, itu juga indeks merit system Bapak Ibu seperti apa begitu. Ya, ini kita lihat di situ ada indeks-indeksnya semua. Nah,
Berapa nilai Bapak Ibu? Kalau boleh, ada yang bikin LHE, indeks merit system berapa? Ya. Sebetulnya memang saya yang pegang DPD, Bu, tapi karena banyak ya, jadi saya lupa juga nilainya berapa. Merit system di LHE kami belum ada, karena memang baru tahun ini. Nah, iya, itu juga. Jadi itu juga yang membuat nilai Bapak Ibu rendah. Dari 10 itu, Bapak Ibu baru dapat berapa? Berapa dari 10 indeks tadi? Ada indeks arsip nasional, berapa indeks arsip, Bapak Ibu dapat berapa ya? Indeks SPBE dapat berapa? Nah, itu mempengaruhi nilai Bapak Ibu. Komponen-komponen itu mempengaruhi nilai Bapak Ibu. Nah, ini harus dikejar karena kita nggak tahu nanti gimananya dengan perekonomian kita seperti ini, ternyata kita tidak boleh lagi terima honor. Sekarang aja perjalanan dinas ya at cost semua ya kan. Nah, makanya pesawat sekarang sepi. Karena nggak, dulu kan ada biaya DPR dari rumah ke bandara, kita bisa ngakalin naik Damri misalnya. Kalau sekarang betul-betul kalau kita naik taksi dibayar seberapa ininya kita, uang tolnya dibayar, gitu kan, semua at cost seperti itu. Ikut dulu timnya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah dari meso kita turun ke mikro. Nah, di mikro inilah Bapak Ibu yang mengerjakan 8 area perubahan tersebut. Ya, 8 area perubahan tersebut adalah tingkat instansional. Nah, next slide, lanjut. Nah, capaian pembangunan zona integritas, kalau kita lihat ya Bapak Ibu, sebetulnya zona integritas itu sudah lama, dimulainya dari tahun 2012 sebetulnya. Jadi kami dulu menyusun, waktu masih namanya Deputi Pengawasan, kita menyusun Permenpan 20 tahun 2012, kemudian kita sempurnakan dengan Permenpan 60 tahun 2012, di mana pada saat itu bahwa WBK itu boleh diberikan oleh instansi sendiri. Nah, kemudian tahun 2014 kita mengeluarkan Permenpan nomor 52 tahun 2014, 52 tahun 2014. Nah, kemudian Kementerian Keuangan mengajukan, kalau kami yang memberikan WBK unit kami, rasa gregetnya ya, ininya kurang, jadi kita minta secara nasional. Nah, jadi WBK itu bisa aja diajukan oleh instansi sendiri, diumumkan pada saat hari ulang tahunnya, misalnya Sekjen DPD, bahwa unit ini yang mendapatkan WBK. Itu tingkat instansi, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu mereka begitu, jadi tingkat instansinya ada yang sudah dapat WBK. Nanti dari mana yang terbaik diajukanlah untuk tingkat nasional. Nah, masuklah dia ke sini. Diajukan di Kemenpan. Nanti Menpan lah bersama-sama beberapa instansi seperti KPK dan ORI memberikan nilai layak tidak layaknya mendapatkan wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, ini perkembangannya Bapak Ibu cukup signifikan karena ini juga membawa sesuatu bagi instansi kalau mereka mendapatkan WBK. Kalau dulu memang ada arahnya ya, arahnya antara unit kerja yang mendapat WBK dengan tidak mendapat WBK itu tungkinnya beda. Dengan persentase yang sama tapi grade-nya beda. Harapannya seperti itu dulu. Waktu itu kita sudah bikin draft-nya ya Kemenpan, tapi dengan adanya pandemi itu belum bisa kita majukan. Tapi beberapa instansi sudah memberikan sesuatu bagi unit kerja yang mendapatkan WBK. Contoh Kementerian Kemenak itu agama, bagi unit kerja yang sudah mendapatkan WBK, itu anggaran di unit kerja tersebut ditingkatkan. Nah, ada juga dari Kementerian, dari Kejaksaan, Kepolisian ya, bagi unit kerja yang mendapatkan WBK, WBM, pimpinannya bisa naik pangkat. Ada yang seperti itu, ada yang kenaikan pangkat, ada yang menaikkan anggaran, ada juga yang menaikkan eselonisasi. Jadi bagi yang ikut bidding, mereka masuk dalam talent pool, salah satu persyaratannya kalau unit yang dia itu mendapatkan WBK, itu bisa naik dari eselon 3 ke eselon 2. Nah, ada beberapa instansi yang seperti itu. Nah, itu kita kembalikan karena memang kami dari Menpan sendiri belum mengeluarkan aturan tentang pemberian kalau seandainya unit itu mendapatkan WBK, WBBM, rewardnya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu dari yang kita ajukan, diajukan oleh Kementerian Keuangan 33 unit,
Kemudian dari 33 unit itu kita mendapatkan wilayah bebas korupsi itu 12 unit, WBBM-nya 9 unit. Nah, kemudian setelah itu terjadi peningkatan yang signifikan. Nah, next slide. Nah, ini Bapak Ibu perkembangannya dari tahun ke tahun kita lihat ada kenaikan unit yang diusulkan cukup banyak, walaupun yang dapat WBK, WBM masih sedikit, tapi maju terus beberapa instansi, karena itu pengaruhnya juga kalau untuk pusat itu ketungkin. Kalau untuk daerah mungkin prestise ya, mereka akan merasakan sesuatu mendapatkan WBK, WBM. Next slide. Nah, dari usulan-usulan yang maju ke kami, tadi Bapak Ibu sudah lihat datanya, ada beberapa diajukan cukup banyak, tapi kenapa masih dapat yang memperoleh hanya sedikit gitu ya. Nah, ada beberapa kami yang kami peroleh. Yang pertama sekali adalah ini. Belum terlihatnya pemahaman yang utuh terhadap substansi 6 area perubahan. Nah, jadi dalam LKE kita di zona integritas itu antara RB dan itu agak bedanya ada di area saja. Kalau di RB itu 8 area perubahan, untuk zona integritas cukup 6 area perubahan. Jadi untuk area kelembagaan sama area perundang-undangan itu tidak ada di unit kerja. Berarti apa? Berarti apa? Berarti unit kerja itu tidak perlu membuat peraturan lagi. Dia hanya mengimplementasikan. Jadi di zona integritas ini mengimplementasikan peraturan-peraturan yang ada yang di RB yang kita buat. Ya, peraturan-peraturan yang ada. Jadi dia tidak dituntut lagi untuk membuat aturan di sini. Jadi untuk implementasinya seperti apa. Nah, kita lihat yang pertama sekali masih banyak instansi yang hanya menjawab sesuai LKE. Permintaannya apa? Ini, dijawabnya itu saja. Padahal dia sudah punya sesuatu, tapi tidak, istilah saya tidak disampaikan, tidak dijual. Nah, harapan kita setiap area itu mereka punya inovasinya apa? Sesuatunya apa? Nah, itu yang dikejar oleh Menpan. Kalau dia hanya menjawab sekedar LKE, mereka menganggap baru belajar, baru tahu apa itu zona integritas, tapi belum tahu masuk ke dalamnya gitu. Nah, ini baru sekedar paham. Jadi masih perlu diberikan pemahaman yang lebih bagus, lebih baik ya. Kemudian yang kedua, belum terlihat terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, hanya mengejar nilai atau penghargaan. Karena ini merupakan satu prestise ya, penghargaan. Jadi bagaimana supaya nilainya memenuhi syarat dan dapat gitu. Padahal harapannya kita di unit kerja itu ada perubahan. Harapan kita seperti itu, ada perubahan pola pikir, ada perubahan mindset dan culture set di situ. Nah, jangan hanya sekedar mendapatkan nilai. Oh, kita sudah dapat nih, gitu. Tapi sebetulnya di dalam tidak ada perubahan. Nah, jadi kita lihat di sini terlibat terjadi pola pikir budaya kerja itu biasanya kita menanyakan agen perubahannya seperti apa. Agen perubahan itu kita katakan sebagai penggerak reformasi birokrasi. Nah, apakah di sini sudah ada yang dibentuk agen perubahan? Sudah ada yang ditunjuk? Sudah ada, iya. Mau diperbarui lagi, iya. Ya, jadi tiap unit itu ada agennya. Kalau kami di Kemenpan itu setiap deputi itu antara 2 dan 4 orang. Mereka sebagai penggerak reformasi birokrasi dan di situ mereka fungsinya adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai organisasi kita di lingkungan kita. Kemudian juga kalau ada isu-isu strategis yang harus dipecahkan atau juga tentang reformasi birokrasi sendiri. Jadi setelah dibentuknya agen itu tidak sekedar SK saja, ya. Sudahkah punya agen? Oh sudah, kami sudah punya agen perubahan. Tadi sudah dijawab. Tidak hanya sekedar SK. Nanti agen perubahan tersebut, mereka juga harus punya rencana tindak. Rencana tindaknya apa? Rencana aksinya apa? Nah, seperti kami dari Kemenpan, kita punya nilai-nilai organisasi. Kalau di sini nilai organisasinya apa ya? Nilai-nilai organisasi kita apa di sini? Belum juga.
Sudah mau dirumuskan, ya. Mudah-mudahan cepatnya ya Bu ya. Mudah-mudahan secepatnya kita punya nilai-nilai organisasi. Kalau kami dulu di Menpan cukup berdarah-darah ya, kita menyusun nilai-nilai organisasi kita. Kita dikumpulkan para agen itu di Bogor, kemudian kita diminta merumuskan kira-kira apa yang harus dibenahi di kantor kita ini. Nah, di situ kita bikin FGD bagi agen perubahannya ditunjuk dulu, kita bikin FGD. Kemudian di sini kita menurunkan ego, tidak ada lagi eselon 1, 2, 3 dan 4. Jadi satu grup itu, macam-macam campur, ada eselon 1 sampai staff gitu. Nah, kita menggali apa sih yang harus kita rubah dari kantor Menpan ini. Nah, pada saat itu masih tahun 2010-an ya, 2010 waktu itu 2011 atau 12 gitu. Ada yang bilang kantor kita ini seperti terminal. Di dalam kantor ada yang main game, ada yang pakai sendal, ada yang merokok, ada yang macam-macam disebut semua. Nah, kemudian bagaimana cara kita merubah, memberikan nilai-nilai organisasi kita seperti apa begitu. Nah, disitulah muncul ide menyebutnya SSC, Start, Stop, and Continue. Start, apa yang harus kita mulai untuk merubah itu. Stop, apa yang kita lakukan selama ini sebetulnya salah, harus kita stop. Contohnya seperti dulu kan sering ya, kita pada saat dulu, kami nyebutnya zaman jahiliyah, ya sudah dimaafkan gitu kan. Ya sudah dimaafkan karena zaman jahiliyah, misalnya SPPD berangkat 2 orang, yang bawa ininya dokumennya untuk 4 orang, misalnya 2 untuk disimpan, ya untuk THR gitu kan, atau konsi ke Bogor yang namanya berangkat 25 orang, yang kesana hanya 15 orang, sisanya namanya disimpan untuk THR, karena THR dulu kan tidak ada, ya kan. Jadi nggak mungkin tidak memberikan THR kepada staf, pimpinan nggak mungkin pula meminta kepada istrinya untuk ngasih THR ke stafnya. Akhirnya apa? Kita markup kadang-kadang. Kita markup, kita melakukan seperti itu untuk kita sisihkan untuk mendapatkan THR. Jadi istilah saya dulu dalam tanda kutip 90% kita itu pernah menikmati uang korupsi gitu. Nah, bagaimana menghapus ini gitu. Nah, itulah kita buat stop tadi. Apa yang harus kita stop? Akhirnya Menpan membuat macam-macam lah ya. Akhirnya muncullah istilahnya gaji ke-13 untuk anak masuk sekolah. Jangan sampai anak mau masuk sekolah kita pinjam-pinjam uang dulu seperti itu kan. PNS itu ibaratnya dulu SK-nya itu sekolah terus katanya. Sekolah di koperasi, kalau enggak sekolah di bank gitu. Disekolahin terus, tiap tahun ganti, tergantung diperpanjang sampai pensiun baru keluar dia. Lebih lama sekolahnya daripada S1, S2 kan? Lebih lama itu SK kita itu. Nah, sekarang bagaimana pada saat anak masuk sekolah di bulan Juni Juli, orang nggak berpikir lagi, orang betul-betul bisa bekerja gitu. Tidak mikir bagaimana mencukupi. Kalau dulu itu sampai ada ya tahun 90-an ya, untuk bisa makan ayam istilahnya dia nggak masuk dulu sehari, ongkosnya beli ayam katanya. Bercanda gitu, on off kadang-kadang gitu ya, zaman dahulu kala, zaman saya dahuluan. Nah, sekarang nggak merasakan. Kalau kami dulu begitu Bu, karena gaji itu cukup kadang-kadang hanya 2 minggu gitu kan. Nah, ini yang kita rubah. Bagaimana istilahnya PNS untuk punya rumah aja susah gitu, gimana tidak akan terjadi korupsi. Nah, itu coba kita putihkan. Nah, akhirnya inilah gaji ke-13. Gaji ke-13 untuk anak sekolah, supaya orang tua nggak bingung. Nah, selesai itu bertanya lagi, masih ada nih, gaji ke-14 kita nggak punya gitu kan. Jadi masih tetap di RKL kita tuh nggak disediakan tuh anggaran untuk THR gitu. Akhirnya muncullah gaji ke-14, dibayarkan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Jadi kalau yang Natalan ikut-ikut Idul Fitri aja gitu. Karena nggak ada Hari Raya Natal dikasih, nggak ada gaji ke-15 ya. Gaji ke-15 nggak ada untuk Natal. Jadi itu baru sampai di situ cara berpikirnya. Nah, jadi kita haruslah SSC, Start, Stop, and Continue. Karena kesejahteraan PNS itu kan ada di Menpan juga peraturannya ya, di Asdep Kebijakan, Asdep Kesejahteraan namanya. Mereka harus mikir bagaimana mensejahterakan pegawai tersebut. Nah, di sini kita merubah, jadi merubah bagaimana membuatkan apa ini yang harus kita inikan.
semua bicara. Ada yang menganggap dirinya sebagai macan, ada yang menganggap dirinya, saya punya tayang sebetulnya, ada yang macan, ada yang kelinci. Bagaimana kita membawa Menpan ini, walaupun kantornya kecil dengan pegawainya 250 orang pada saat itu, tetapi kita didengar. Nah, ini seperti itu. Nah, kita mulailah membuat namanya nilai-nilai organisasi kita. Apa yang harus kita rubah? Ternyata kita itu integritasnya yang belum. Kenapa? Karena dari gaji tadi kan, PNS itu belum berintegritas katanya. Nah, bagaimana kita menyusun, membuat integritas itu? Ini integritas kira-kira ininya apa? Sasaran kita apa? Integritas itu apa? Nah, para agen tuh menyimpulkan, mereka rapas semua, itu satu persatu. Ada yang menyebut ini nanti kita samakan persepsi kita pilih. Ternyata integritas itu TKD istilah kami, terpuji, konsisten, disiplin. Jadi pegawai negeri itu tidak boleh lagi melakukan korupsi, dia harus terpuji, jadi tidak boleh menerima gratifikasi dan segala macam. Konsisten betul-betul sama antara yang ini ya dengan dilakukan dengan kejadian lapangan, kita bilang konsisten dan lain-lain. Kemudian juga disiplin. Disiplin dalam rapat, disiplin dalam kehadiran dan segala macam. Jadi, nah kemudian dari sasar ini indikatornya apa? Harus kita carikan indikatornya. Indikatornya disiplin, berarti jumlah pegawai yang melanggar peraturan, misalnya aturan disiplin, atau jumlah pegawai yang tidak hadir dalam waktu 1 tahun. Nah itu indikator. Nah itulah bisa dibuatkan oleh agen perubahan untuk rencana tindaknya. Rencana tindaknya dibuat seperti itu. Nah setelah agen perubahan membuat rencana tindak, yang dinilai oleh Menpan, apakah situ selesai? Tidak. Jadi pada saat Bapak Ibu punya sasaran, punya indikator dan rencana tindak yang dikejar sama oleh Menpan itu, pada saat Bapak Ibu nanti kita evaluasi, karena ini kan masih bulan apa ini? Bulan Juni ya, Bapak Ibu boleh mengajukan terakhir di bulan Juli. Bapak Ibu sudah melihat suratnya kan? Jadi masih bisa ada kesempatan Bapak Ibu mengajukan 1 atau 2 unit atau seteruslah Bapak Ibu mau berapa unit. Nah, kita melihat dampaknya, apa perubahan dari rencana tindak itu yang kita harapkan. Jadi seperti tadi saya sampaikan ya, seperti kami integritas. Nah dulu bagaimana? Dulu kantor kami Kemenpan itu karena walaupun kantornya kecil di pojok sana, tapi tamunya seluruh Indonesia. Ada yang mengurus formasi, ada yang mengurus kelembagaannya, kan semua Kemenpan, ya kan? Formasi CPNS seluruh Kemenpan. Dan kemudian penambahan kotak istilahnya ya, penambahan kotak juga Kemenpan. Nah berarti apa yang harus kita rubah? Yang ini, gitu. Nah itu Bapak Ibu caranya kita melihat dampaknya seperti apa. Jadi Bapak Ibu kalau untuk menerapkan, Bapak Ibu sudah punya nilai-nilai organisasi, punya rencana tindak, dampaknya seperti apa? Nah dulu kami ya karena banyaknya dari daerah, biasanya mereka bawa buah tangan, ya kan? Mereka bawa buah tangan, sekedar oleh-oleh. Nah ternyata zaman dahulu itu adalah disebut dengan gratifikasi. Nah gratifikasi, bagaimana cara kita menghilangkan gratifikasi? Agen perubahan mengusulkan bahwa kita buat surat edaran Menteri Pan-RB ke semua instansi bahwa tidak boleh membawa sesuatu dalam bentuk apapun juga ke kantor Menpan. Nah, itu ada SE-nya kalau nggak salah nomor 3 tahun 2013 ya. Nah setelah SE itu kita buat, nah beberapa instansi kan belum tahu, datang itu kita kasih ke mereka. Oleh-olehnya kita terima, kita taruh di lantai 1 di media center. Siapa saja boleh memakan. Mau OB, mau satpam atau tamu-tamu dari luar daerah silakan memakan, kecuali pegawai tidak boleh. Nah lama-lama nggak ada lagi tuh yang bawa. Dengan begitu kan tidak tepat sasaran. Orang memberikan sesuatu pasti ada niatnya, ada maksudnya. Tidak mungkin orang, kecuali orang betul-betul beramal ya di luar, itu memang tidak ada maksud. Tapi kalau orang ke kantor membawa oleh-oleh pasti ada maksudnya. Malah kalau seandainya udah saya bawa gini-gini, ternyata saya nggak dibantu. Nah bisa jadi kan, saya nggak dibantu gitu. Nah ini yang kita ini kan dari agen perubahan. Kira-kira rencana tindaknya apa? Nah kalau kami di Menpan,
agen perubahan itu masuk di dalam, kalau dia ditunjuk agen perubahan, masuk dalam SKP. Nah, ini salah satu penambah nilai. Masuk di dalam SKP, kemudian seandainya rencana tindak itu tidak tercapai bagaimana, kan begitu Bapak Ibu pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu yang dipilih berdasarkan Permenpan 27 tahun 2014 itu yang dipilih sebagai agen perubahan adalah orang-orang yang berintegritas dan berkinerja tinggi. Itu persyaratannya. Nah, kemudian pada saat dia mengajukan rencana tindaknya, pimpinan harus ikut mengkawal. Pimpinan harus ikut mengawal. Nah, kemudian juga rencana tindaknya itu disampaikan ke tim manajemen perubahan. Kalau tidak tercapai seperti apa? Nah, kalau tidak tercapai, pimpinan harus turun tangan. Nah, jadi itu ada rewardnya. Rewardnya masuk dalam SKP. Jadi untuk kalau kami seperti itu untuk agen perubahan. Jadi bagaimana membuat sesuatu perubahan. Apakah perubahan itu harus digital? Silakan saja bentuknya seperti apa. Seperti tadi kami kan masalah ada makanan, gratifikasi, itu kan tidak digital. Ada yang membuat seperti digitalisasi misalnya untuk pengajuan. Ada yang datang, kami bisa cerita sedikit. Dulu orang datang ke Menpan bawa SPPD, datangnya 2, bawa SPPD-nya 10. Itu dicap aja itu sama orang Menpan. Mau berapa kek dicap. Karena yang ngecapnya di bawah, dia tamunya di atas. Ya kami yang terima tamu, kebetulan kami di deputi kan nggak tahu mereka berapa bawa lembar SPPD-nya. Nah, timbullah ide oleh agen perubahan bahwa yang dicap itu sesuai dengan yang datang. Nah, bikinlah mereka selembar kertas. Selembar kertas itu isinya di situ yang tamu siapa dan orangnya berapa, di antara seperti itu. Kalau tanda tangan ini ada 4 orang, yang tanda tangan bisa saya terima tamu, yang hadir 4 orang, saya hanya tanda tangan untuk 4 orang. Sisanya di bawah itu tidak akan dicap lagi. Gitu. Nah, itu kan bisa merubah mindsetnya orang. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi bisa terasa perubahan yang kita buat itu seperti apa. Yang dirasakan baik intern maupun ekstern, terserah si agen perubahan membuat apa. Apakah dalam bentuk digitalisasi atau membenahi yang di dalam dulu gitu. Nah, kalau kami 2012 itu agen perubahan pertama, dan saya juga ikut agen perubahan pertama, kita benahi yang di dalam dulu pada saat itu. Misalnya hemat energi. Dulu lampu itu boleh nyala dari pagi sampai malam. Kemudian dengan adanya hemat energi ada salah satu agen. Jadi pada saat kita pulang, kita yang matikan lampu masing-masing gitu. Matikan komputer semua lengkap, kita yang ini. Jadi untuk hemat energi. Nah, ini silakan para agen perubahan. Nah, di sini yang kita lihat bahwa belum terlihat terjadinya perubahan pola pikir, budaya kerja hanya mengejar nilai. Nah, jangan sampai Bapak Ibu mengejar nilai, tapi dampaknya apa nih yang dibuat oleh agen perubahan. Kemudian yang ketiga, keterlibatan pimpinan secara aktif dalam monef pelaksanaan pembangunan ZI masih rendah. Nah, ini bisa kita rasakan pada saat kita melakukan evaluasi. Kadang-kadang pimpinan tuh nggak paham apa itu zona integritas. Karena mereka tidak ikut, yang melakukan hanya pegawai bawah saja. Nah, pada saat kita melakukan penilaian, kalau dulu kemarin kita mulai dari Zoom ya, pada saat pemaparan kita bisa melihat bahwa Bapak ini paham atau tidak tentang zona integritas. Nah, kemudian juga kita lihat laporannya. Laporannya berapa kali dilakukan monef sebelum diajukan ke Menpan. Itu juga bisa kita lihat. Triwulankah, semesterankah, atau hanya 1 kali aja pada saat maju ke Menpan. Nanti silakan Menpan menilai lolos atau tidak lolos. Nah, biasanya seperti itu, jarang yang lolos. Ya, kita kembalikan lagi biasanya. Nah, kemudian yang keempat yaitu pemahaman dan keterlibatan pimpinan dalam implementasi manajemen kinerja masih rendah. Nah, ini masalah sakit. Jadi yang kita lihat di sini bukan bukan pimpinannya itu duduk, oh ada datang nih buktinya, evidennya, ada dokumennya, beliau datang pada saat melakukan evaluasi monef terhadap kinerja gitu. Padahal yang kami lihat itu tidak. Beliau paham nggak sih terbentuknya unit kerjanya itu untuk apa? Kondisi apa yang ingin dicapai oleh unit kerjanya itu?
adanya unit kerja itu untuk apa? Untuk organisasinya. Nah, jadi mereka paham tujuannya apa, sasaran utamanya apa, indikator kinerja utamanya apa. Nah, kadang-kadang pada saat kita bertanya segitu, kondisi apa yang ingin Bapak Ibu capai dengan keberadaan unit kerja Bapak Ibu? Mereka normatif. Nah, berarti nggak paham apa itu sasaran kinerjanya sama indikator kinerja. Nah, ini juga kita lihat pemahaman keterlibatan dalam implementasi manajemen kinerja masih rendah. Kemudian juga kita akan lihat renstra-nya seperti apa. Dari renstra itu kelihatan apakah yang pimpinan ikut terlibat di dalam itu atau hanya pegawai saja. Dia sudah outcome tidak. Kalau udah pimpinan berarti dia skopnya udah nasional kan. Kadang-kadang malah masih kegiatan-kegiatan saja gitu. Nah, ini juga kita bisa lihat pimpinan terlibat atau tidak. Kemudian implementasi sistem pengawasan yang belum mantap. Nah, ini implementasi sistem pengawasan yang belum mantap, masih sekadar public campaign dan belum pada pembangunan secara sistemik. Nah, ini juga kita lihat Bapak Ibu, ini pengawasan ya bisa jadi ya, atau di beberapa unit kerja itu bisa kelihatan bahwa sudah punya aturan, punya aturan tentang gratifikasi, punya aturan tentang benturan kepentingan, punya aturan tentang whistleblowing system, punya aturan tentang dumas dan segala macam punya. Kemudian sudah di public campaign-kan, sudah disosialisasikan aturan tersebut, sudah. Tetapi pada saat kita tanya, kira-kira resiko apa yang terjadi di unit kerja Bapak Ibu? Nah, mereka nggak bisa jawab. Berarti identifikasi resikonya yang belum. Bagaimana mengidentifikasi resiko di unit kerja tersebut? Kira-kira apa yang terjadi? Ada nggak terjadi gratifikasinya seperti apa? Benturan kepentingannya seperti apa? Nah, kemudian bagaimana memitigasinya? Nah, itu kadang-kadang yang belum bisa menjelaskan. Ya, contoh seperti ini. Saya adalah koordinator untuk Setjen DPD, ya kan? Kemudian saya juga yang memberikan arahan. Seperti ini, pembinaan. Ini namanya kalau kami bilang pembinaan. Kemudian kami juga yang menilai. Jadi to assess dan to assist jadi satu. Boleh nggak? Ya, pre-audit sama post-audit, ini sebagai orang auditor, ya boleh nggak jadi satu? Nggak boleh kan? Nah, caranya bagaimana? Karena sampai sekarang harusnya kami kan bertiga nih, KPK, Menpan, dan ORI. Nah, sementara ini kan masih Menpan. Jadi kami paham nih bahwa to assess dan to assist tidak boleh dilakukan. Jadi itu adalah benturan kepentingan. Bagaimana kami memitigasi benturan kepentingan tersebut? Ialah pada saat kita melakukan evaluasi, yang pertama sekali survei. Survei dilakukan oleh siapa? Oleh BPS. Jadi kami pakai pihak ketiga. Jadi bisa jadi Bapak Ibu tidak lolos di survei. Nah, kalau Bapak Ibu lolos di survei, kita langsung evaluasi dilakukan oleh Menpan. Nah, kemudian setelah kita evaluasi, dari kami lolos, Bapak Ibu unit kerja itu akan kita ajukan ke, kami bersinergi dengan KPK dan ORI. Di situ melihat bahwa ada enggak tunggakan pengaduan di ORI untuk Setjen DPD. Kalau di ORI bersih, kita tanya di KPK, ada enggak laporan segala macam? Bersih. Nah, ini Bapak Ibu sudah lolos lagi. Kemudian kita akan ini juga memitigasi dengan meng-hire namanya mystery shopper. Kita mystery shopper, mereka pura-pura masuk ke tempat Bapak Ibu dan minta pelayanannya seperti apa. Dia mencoba masuk. Nah, itu kita terasa kalau di teknis ya, masuk. Nah, apa yang dirasakan dari kami berikan clue-cluenya seperti apa. Kalau di situ tidak lolos, Bapak Ibu tidak lolos. Nah, pada saat di situ di mystery shopper juga tidak masalah, tidak lolos, kita masuk ke pmpzi.menpan.go.id. Ada nggak laporan dari masyarakat di situ? Karena kemarin ini ada beberapa instansi yang tidak lolos. Dari tahap tadi semua lolos, ternyata ada laporan bahwa kepala unit kerja ini kalau datang berkunjung ke instansi kami atau melakukan tugas dinas,
selalu minta difasilitasi. Nah, ini juga tidak lolos. Atau juga dia tidak minta fasilitasi, tapi pada saat diberikan tidak menolak. Berarti dia tidak menolak gratifikasi. Ini juga tidak lolos. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu membuat identifikasi risiko? Masing-masing unit kerja mungkin identifikasi risikonya beda-beda. Seperti kami, Deputi RB Kunwar, mungkin dinilai misalnya nilai RB, nilai sakit, dan lain-lain. Kalau di SDM misalnya penerimaan CPNS, kalau di kelembagaan misalnya penyusunan SOTK. Nah, di pelayanan publik seperti apa begitu. Nah, mungkin di unit kerja Bapak Ibu juga akan beda-beda, spesifiknya seperti apa gitu benturan kepentingan. Nah, ini dibuatkan di sini, diimplementasi dalam yang belum kita lihat pengawasan, yang belum mantap itu kami lihat seperti itu karena tidak terlihat itu identifikasi risikonya seperti apa di unit kerja tersebut. Pada saat kita coba melakukan, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu benturan kepentingan? Rata-rata nyebutnya di pegawai kami suami istri kami pindah. Itu yang kita lihat spesifiknya seperti apa nih? Kira-kira apa? Ya. Kemudian inkonsistensi implementasi pelayanan kepada publik menurut kertas kerja evaluasi internal dengan kondisi nyata di lapangan. Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu ya, kita punya kertas kerja, kemudian punya eviden, tapi eviden itu pas pada saat kita masuk di lapangan itu tidak sesuai kondisi nyata di lapangan, tidak sesuai. Kadang-kadang kita ada juga kami temukan laporannya di depan di dalamnya itu bukan punyanya dia, punya unit lain kadang-kadang ya. Nah, ini juga tidak konsisten, atau memang kondisi di lapangan ternyata kita pada saat di lapangan tidak seperti itu. Misalnya pelayanan publiknya belum prima dan segala macam. Kemudian pengelolaan terhadap media untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder eksternal masyarakat belum dilakukan secara efektif. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menyampaikan media apa saja. Bapak Ibu, bahwa kami sudah ini ke reformasi birokrasi, mengerjakan zona integritas, kira-kira media Bapak Ibu apa saja bentuknya? Ya, medianya apa saja? Apakah cukup dengan Twitter? Apakah Bapak Ibu punya aplikasi dan segala macam? Silakan Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Kemudian inovasi program dan kegiatan pelayanan belum bisa menjawab isu strategis yang sesuai dengan harapan stakeholder. Nah, ini inovasi-inovasi Bapak Ibu apa? Di unit kerja itu apa? Misalnya inspektorat. Inspektorat itu inovasinya apa? Nah, kebetulan inspektorat itu sampai sekarang tidak ditunjuk untuk mengajukan dirinya menjadi zona integritas karena dia adalah koordinator tim penilai internal. Kalau dia menilai diri sendiri nggak mungkin jeruk makan jeruk. Jadi dia harus lebih bagus daripada unit yang lain dulu karena akan menilai unit yang lain gitu. Nah, jadi tidak mengajukan untuk zona integritas. Nah, kalau seandainya inovasi di inspektorat kira-kira apa ya? Bapak Ibu bisa kan? Kira-kira apa Pak? Inovasi. Ada yang dari inspektorat. Kira-kira inovasi kita apa Pak? Padahal itu juga bisa Bapak Ibu masukkan di RB kemarin. Di RB. Nah, inovasinya banyak beberapa instansi yang membuat seperti ini. Dengan adanya COVID, nah ini mendorong orang. Dengan adanya COVID, mereka membuat digitalisasi untuk layanan. Dulu kita punya bilik konsultasi, mereka membuat layanan konsultasi melalui aplikasi saja. Jadi pada saat menjawab, kalau ada pertanyaan yang sama, cukup melihat pertanyaan yang dulu gitu. Nah, ini sesuatu yang bagus. Jadi efisiensi juga. Terima kasih Pak. Efisiensi juga. Nah, ini kira-kira layanan kita apa? Jadi masing-masing unit itu membuat aplikasi apa? Jadi tanpa ada unit kerja itu membuat sesuatu inovasi, itu tidak lolos. Tidak lolos di zona integritas. Dia akan melihat wow-nya apa? Pasti pertanyaan itu. Jadi yang nanti penekanannya adalah inovasinya apa, kinerjanya seperti apa, agen perubahannya bekerja seperti apa, kalau ada yang resistensi terhadap perubahan, bagaimana menanganinya. Nah, itu ditekankan di zona integritas tersebut.
Nah, jadi ini kita lihat di sini inovasi-inovasinya apa. Inovasi itu boleh nggak kita mencontoh ke yang lain? Boleh saja, tapi ATM, ambil, tiru, dan modifikasi. Kalau Bapak Ibu hanya mengambil bulat-bulat dan kemudian sama dengan yang lain, itu kita sandingkan. Ini tahun berapa ada inovasinya, ini tahun berapa, ini kita bandingkan, oh berarti ini hanya meniru. Itu gagal. Nah, ini terjadi misalnya ada beberapa instansi, antara instansi Kemenko dengan instansi teknis. Di teknis membuat inovasi seperti ini, kemudian di Kemenko membuat juga seperti itu. Nah, ini kita lihat, ini core bisnisnya siapa? Ternyata core bisnisnya di teknis misalnya, dia Kemenko, berarti ini gugur di sini yang dapat. Nah, ini jadi pada saat kita maju panel, itu kita sandingkan Bapak Ibu. Kira-kira ini yang mana yang betul-betul sesuatu. Jadi kita cari wow-nya yang mana, sesuatunya yang mana. Jadi Bapak Ibu harus punya inovasi. Nah, pakailah anak-anak muda sekarang, yang kalau kayak saya ini, yang kolonial ini udah susah Bu. Nah, tapi saya kemarin, saya nggak kalah ini ya, namanya orang tua, mungkin nggak milenial, tapi kan pengalaman. Saya majukan kemarin dari BKKBN. Dia tidak mengangkat inovasi dalam bentuk digital, tapi dia menyebut dia membangun sebuah kampung namanya Kampung KB, BKKBN. Tapi itu kampung berkualitas, bukan keluarga berencana, kampung berkualitas. Di sana di BKKBN Sumbar ya, dia mengelola daerah primitif menjadi sesuatu. Jadi dia maju. Jadi dia kerjasama dengan dinas kesehatan, dia kerjasama dengan dinas PU, dia bekerjasama dengan dinas pendudukan, pendidikan dan lain-lain. Kemudian juga BNN. Kalau ada masyarakat di sana yang kena narkoba, masyarakat itu nggak perlu takut melapor ke BNN atau kepolisian, tapi cukup di kampung situ. Nah, situ diakomodir di situ, nanti itulah yang melapor. Gitu juga Posyandu ada di situ, kemudian juga PAUD ada di situ. Jadi dalam satu kampung, akhirnya kampung yang terisolir tadi, yang kita sebut masih primitif tadi, jadi maju dia, bergerak masyarakatnya. Ini kita dapat juga. Jadi apakah inovasi itu dalam bentuk transformasi digital? Tidak juga. Tapi kita terus bisa membuktikan bahwa ini sesuatu. Ada sesuatunya di situ. Jadi baunya tuh ada. Dari yang terisolir, akhirnya mereka maju. Nah, kemudian pelaksanaan survei kepuasan masyarakat hanya bersifat formalitas dan belum dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai harapan masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu pasti sebelum maju ke Menpan sudah melakukan survei dulu. Nah, surveinya itu seperti apa? Ada yang survei pada saat mau maju diajukan ke Menpan saja. Ada memang survei itu dilakukan berkala. Nah, kalau di tempat kami kan di Menpan itu survei itu sebetulnya tiap hari Bu. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke Menpan dulu ya, sekarang kan sudah nggak bisa lagi Bapak Ibu bertamu ke atas. Nyampe di atas itu Bapak Ibu kan ngisi itu di situ. Bapak Ibu mau ketemu siapa, tujuannya apa. Nah, disebutkan. Nanti setelah itu Bapak Ibu ngisi balik, puas atau tidak puas. Nah, jadi kita udah nilai individu di situ. Bapak Ibu puas atau tidak puas. Termasuk juga penilaian narasumber sebetulnya. Jadi kalau kami yang adakan acara, karena kami juga punya kegiatan ya, punya giat, setelah itu kami edarkan, Bapak Ibu puas nggak dengan narasumber ini? Nah, dari situ kita akan lakukan evaluasi, bagaimana memperbaiki narasumber kita. Ya, ini seperti itu. Jadi ada dirasakan hasil dari survei tersebut, ada tindak lanjutnya seperti apa. Nah, inilah kira-kira Bapak Ibu catatan-catatan kami, temuan-temuan kami dari yang mengajukan kepada kami. Nah, ini juga bisa untuk bahan Bapak Ibu, oh kita harus membuat seperti ini. Karena ada rekomendasinya. Next slide. Rekomendasinya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah tadi karena belum paham dengan LKE, meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan serta pegawai pada unit kerja terhadap substansi tiap-tiap area perubahan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu misalnya inspektorat yang undang saya seperti ini, nanti inspektorat bisa menyampaikan ke unit-unit kerja. Tidak harus Menpan.
Tidak harus Menpan, Bapak Ibu bisa melakukan kepemimpinan kepada unit-unit kerja Bapak Ibu sendiri. Kemudian menyusun peta risiko seperti yang tadi saya jelaskan tadi, identifikasi risiko dan mitigasi risiko, meningkatkan keterlibatan pimpinan. Nah, ini yang kita minta tadi, bahwa pimpinan dari rensanya pimpinan harus mulai ikut. Jangan sampai rensa hanya membuat misalnya kasubag program saja. Kemudian juga perjanjian kinerja PK-nya juga pimpinannya tanda tangan. Kemana nggak tahu. Seharusnya kan PK itu ada pemantauannya, monefnya. Kalau kami di Monef ada nanti merah, kuning, hijau. Ini kenapa tidak tercapai? Uangnya habis, kinerjanya nggak tercapai, atau kinerjanya ada, uangnya masih sisa. Ini kenapa? Itu kita lihat hambatannya seperti apa. Jadi kami di sini melakukan namanya dialog kinerja. Jadi harus ada Bapak Ibu dialog kinerja antara atasan dan bawahan. Apakah lingkungan yang kurang kondusif menyebabkan kinerjanya tidak tercapai? Bisa jadi, ya kan? Nah, ini harus ada dialog kinerja. Kemudian melakukan inovasi, tadi yang saya sampaikan, pelayanan yang sifatnya mendekatkan, mempermudah, dan mempercepat waktu layanan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti sampaikan kepada kami, dulu, jadi kita buat before dan afternya. Dulu pelayanan kami seperti ini, dan waktu yang digunakan misalnya 3 hari. Sekarang dengan transformasi digital bisa dengan 3 jam. Nah, itu Bapak Ibu harus buktikan, ada before dan afternya. Dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Nah, itu harus jelas. Nah, kita lihat seperti itu. Dulu misalnya beberapa instansi, dulu kami seperti di BKPM itu untuk izin ngurus investasi itu misalnya 8 bulan. Kemudian berubah jadi 3 bulan, akhirnya menjadi 3 jam gitu. Nah, ini seperti apa? Jadi dulu seperti ini, sekarang seperti ini gitu. Kemudian waktu layanan dan hospitality petugas kepada masyarakat. Kemudian memperbaiki strategi komunikasi. Nah, strategi komunikasi kita seperti apa? Kemudian melakukan survei dan membangun sistem, membangun dan mengembangkan sistem pelayanan terintegrasi kalau seandainya di dalam suatu kawasan. Nah, inilah Bapak Ibu kira-kira temuan kami. Kemarin kami evaluasi tahun 2019-2020, dan ini juga sebagai acuan bagi Bapak Ibu untuk membangun zona integritas di instansi kita. Next slide. Nah, ini yang diajukan tahun lalu. Lanjut. Nah, ini kita lihat pembangunan zona integritas. Apa yang disebut? Itu adalah zona integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk membangun program RB sehingga mampu mengembangkan budaya. Jadi tujuannya membangun program RB, yaitu membangun budaya anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Itu pelayanan prima ya. Kemudian Bapak Ibu diminta membangun percontohan atau role model pada tingkat unit kerja, pada instansi pemerintah, pada unit kerja wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, ya. Dan syarat-syaratnya unit percontohnya Bapak Ibu bangun adalah dianggap sebagai unit yang strategis. Jadi kita pilih, inspektorat strategis enggak? Oh enggak, dia sebagai koordinator, nggak mungkin. Nah, apa yang strategis? Unit apa yang strategis? Ini kita pikirkan. Sini deputi ya, ada deputi ya. Deputi mana kira-kira yang berhubungan langsung dengan anggota, misalnya kita pilih. Nah, kemudian sumber daya yang cukup besar, baik itu jumlah pegawainya maupun anggarannya. Kemudian juga memiliki tingkat keberhasilan RB yang tinggi di unit kerja tersebut, ya, cukup tinggi. Next slide. Nah, ini yang akan kita bahas. Lanjut. Next slide. Nah, ini tadi saya nyebut tujuan pembangunan. Lanjut saja. Nah, apa yang kita sebut dengan zona integritas? Yaitu predikat. Jadi ini merupakan sebuah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen untuk mewujudkan WBK-WBM melalui RB, khususnya hal pencegahan korupsi dan pelayanan publik. Jadi dua, dia khususnya kepada pencegahan korupsi dan pelayanan publik. Next slide. Nah, kemudian zona integritas kita bagi dua. Ada yang kita sebut WBK, itu tahap awal.
wilayah bebas korupsi itu tetap juga kepada 6 area perubahan. Tadi kita lihat bahwa ada penunjang perubahan, tata laksana, SDM, pengawasan, dan akuntabilitas, serta survei indeks persepsi korupsi, dan menyelesaikan TLHP. Nah, itu untuk zona integritas WBK. Nah, meningkat lebih tinggi, next slide, kita menyebutnya WBBM. Wilayah birokrasi bersih melayani. Kalau di sini hanya bersih WBK, di sini kita sudah melayani. Nah, ini biasanya kalau kategori ini kalau di beberapa instansi itu udah beda. Tungkinnya juga beda di unit kerja tersebut. Beberapa instansi seperti itu. Next slide. Nah, bagaimana prosesnya? Karena kita baru ini, jadi Bapak Ibu lihat prosesnya. Proses pembangunan zona integritas. Yang pertama sekali pencanangan zona integritas yaitu ada penandatanganan fakta integritas. Kemudian juga pernyataan komitmen. Jadi Bapak Ibu harus melakukan ini dulu. Ini dilakukan hanya sekali seumur hidup dan tidak harus tiap unit-unit melakukan, tidak. Walaupun ganti pimpinan bagaimana, tidak. Karena ini hanya seremonial. Jadi ada pernyataan komitmen di sini bahwa kita WBK WBBM, di mana di situ dihadiri, disaksikan oleh Kemenpan RB, kemudian ORI dan KPK. Nah, 3 itu unit kerja itu sebut sebagai saksi, dan pimpinan Sekjen DPD menyatakan berkomitmen untuk membangun ZIWBK. Nah, silakan Bapak Ibu kalau mau contoh ininya bisa lihat di internet banyak. Kemudian setelah kita lakukan pencanangan, baru kita membangun. Pembangunan ZI menetapkan unit kerja. Nah, setelah melakukan pencanangan, pimpinan menetapkan unit kerja, membangun dan melakukan monef atas pembangunan. Jadi di sini kita membuat 2 tim. Tim pembangun itu ada di unit kerja tersebut, karena mereka lah yang berkeinginan untuk menjadi wilayah bebas korupsi. TPI, tim penilai, adalah core-nya ada di inspektorat. Apakah harus orang inspektorat semua? Tidak. Makanya dibikin timnya, boleh dari SDM untuk wilayah itu area SDM-nya dan lain-lain. Boleh dicampur timnya. Ya. Jadi ada tim pembangun, ada tim penilai. Nah, Bapak Ibu sebagai koordinator tim penilai. Kalau di RB Bapak Ibu adalah koordinator asesor. Ya, makanya dulu dalam tanda kutip dulu orang memandang kalau masuk inspektorat itu udah kayak bagaimana, karena ada masalah di tempat lain kemudian dimasukkan inspektorat untuk dibina. Pada saat itulah kami di Deputi Pengawasan dulu protes. Seharusnya yang masuk inspektorat itu orang-orang yang lebih dari yang lain. Kenapa? Karena dia akan membina instansi lain, unit lain. Makanya auditor itu jenjangnya lebih besar dari yang lain. Itu diminta seperti pola pikirnya. Jadi jangan masuk orang yang dibina dimasukkan inspektorat. Bagaimana membina orang lain? Dia aja dibina. Jangan sampai dia membinasakan orang lain, kan begitu. Nah, ini makanya tunjangannya juga sebetulnya di inspektorat beberapa daerah itu lebih besar daripada yang lain. Kemudian setelah kita tetapkan unit kerja, Bapak Ibu silakan pilih. Kemudian kita lakukan pembangunan, unit kerja itu melakukan pembangunan, kemudian melakukan monef atas pembangunan. Dia sendiri melakukan monef, sama dengan kita PMP Mandiri. Jadi mereka lakukan pembangunan, kemudian mereka lakukan monef sendiri. Nah, kemudian merasa mereka sudah layak, sudah mencapai angka persyaratan, inspektorat bisa masuk. Nah, ini masuk tahap 3. Penilaian mandiri oleh TPI. Tim penilai mandiri masuk. Nah, tapi boleh nggak TPI melakukan pembinaan? Boleh saja, seperti kami Menpan ini. Karena memang nggak ada yang lain dan TPI lebih paham dari yang lain, mereka melakukan pembinaan boleh. Kemudian dinilai oleh TPI, kalau sudah memenuhi persyaratan, tim penilai internal yang mengusulkan ke Menpan. Bukan mereka mengusulkan diri pribadi, ya. Jadi unit kerja itu pengusulan Kemenpan RB oleh tim penilai internal sebagai quality assurance, ya, penjamin mutu sebagai quality assurance tugasnya. Nah, di sini. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu sampaikan Kemenpan oleh tim penilai internal,
baru kami Menpan melakukan 3. Pertama itu verifikasi di lapangan. Kita verifikasi dulu kita des evaluation. Kita evaluasi dulu sudah memenuhi syarat enggak sesuai dengan Permenpan kita. Pada saat Bapak Ibu lolos dinyatakan di DES itu, baru kita ajukan ke survei BPS. Di survei BPS. Nah, Bapak Ibu memenuhi syarat enggak untuk survei BPS, baik survei IPAK maupun IPP, Indeks Persepsi Anti Korupsi maupun Indeks Pelayanan Publik. Nah, kalau lolos begitu, baru kita masuk ke sini, kita panel tim penilai nasional. Nah, setelah itu baru kalau lolos di situ, baru kita dengan KPK ORI menetapkan bahwa Bapak Ibu mendapatkan WBK WBBM. Next slide. Nah, ini Bapak Ibu proses pembangunannya, karena kita saya tidak menjelaskan satu-satu bentuk sertifikatnya seperti apa, ini komitmen seperti apa, enggak, silakan dilihat di internet, itu banyak sekali, karena ada beberapa instansi. Nah, kemudian unit mana saja yang boleh? Apakah instansi boleh? Instansi tidak, karena instansi itu sudah ada indeks RB, sudah dinilai. Indeks RB seperti Bapak Ibu tadi mendapatkan nilai 67. Nah, itu indeks RB. Kemudian di bawahnya boleh, ya. Jadi unit kerja instansi, ya, kita tidak ngajukan, tapi unit kerja eselon 1 boleh nggak? Boleh. Eselon 2 boleh nggak? Boleh. Eselon 3 boleh nggak? Tapi eselon 3 yang mandiri, ya, UPT. Bapak Ibu kan punya di daerah-daerah, DPD daerah ada kan? Bapak Ibu bisa. Unitnya di daerah, misalnya DPD di mana, Bapak bangun gitu, silakan, bisa. Di levelnya eselon berapa itu kalau di daerah itu? 3, itu boleh diajukan unit. Kalau enggak, dia harus ngelola anggaran sendiri. Dia harus ngelola, kan syaratnya begitu tadi kan, persyaratannya itu jumlah ngelola anggarannya besar ya. Nah, kemudian bisa eselon 2-nya bisa. Jadi bisa eselon 2, bisa eselon 3, dan bisa eselon 1. Pada saat nanti pemberian kita akan klaster eselon 2, klaster eselon 3. Kalau eselon 2 itu sampai misalnya. Kalau eselon 2 sudah outcome dia. Nah, kita akan menilainya berdasarkan klaster. Next slide. Nah, kemudian Bapak Ibu, sementara kita masih menggunakan Permenpan 10 2019, kemudian sebetulnya sudah ada draft yang baru, tapi belum jadi, makanya kita tetap menggunakan yang lama, yaitu menggunakan penilaian 6 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, yaitu perubahan mindset. Yang pertama, penekanannya masing-masing ada di situ Bapak Ibu. Misalnya untuk tata laksana upaya unit kerja dalam mengatur tata kerja dan meningkatkan efisiensi kinerja seperti apa. Jadi Bapak Ibu misalnya membangun TNDE nih, gitu, tata naskah dinas elektronik. Dulu kita kertas disposisi, sekarang kan tidak. Kita melalui ini terakhir misalnya baru kita print atau kita paperless dan segala macam. Silakan Bapak Ibu. Kemudian di hasil, jadi 60% itu Bapak Ibu lihat LKE banyak sekali. 60%. Nah, Bapak Ibu berdarah-darah di situ tidak menjagain yang hasil, itu Bapak Ibu mungkin juga nggak lolos. Karena di hasil ini ada survei persepsi anti korupsi, tindak lanjut temuan, pemeriksaan, dan kualitas pelayanan publik. Survei anti korupsi ini Bapak Ibu akan diminta nanti responden. Dulu pernah memang kita coba Menpan yang menentukan responden, ternyata tidak ada yang lolos. Akhirnya kita balikin. Instansi kita minta siapa saja respondennya, silahkan ditunjuk. Nah, minimal N-nya itu ada 30. Minimal N-nya 30. Kalau Bapak Ibu kasih 30, pada saat kembali ke kami hanya 20, Bapak Ibu tidak lolos. Jadi bisa saja dikasih N-nya 60. Atau Bapak Ibu mau 100, tapi hati-hati. Kenapa? Kalau nanti Bapak Ibu kasih banyak, kemudian memberikan nilai jelek, Bapak Ibu kan jatuh. Karena dirata-ratain nanti. Kalau masuknya dari 60 masuk misalnya 50, nilainya tetap rata-rata. Ya, sesuai ini. Jadi Bapak Ibu ambil responden ya betul-betul ini dengan kinerja kita, gitu. Ya. Kemudian TLHP, tindak lanjut pemeriksaan baik temuan dari internal maupun eksternal, dari APIP maupun BPK itu 100% bersih, yang material. Tidak ada temuan material. Kalau imaterial boleh.
Ya, kalau material tidak boleh. Kemudian kualitas pelayanan publik, begitu juga survei pelayanan publik sama dengan tadi. Jadi Bapak Ibu siapkan respondennya yang betul-betul mendukung kinerja kita. Nah, sebetulnya kalau dulu kan memang main ambil semua, ternyata nggak ada yang lolos. Ya, next slide. Nah, ini peraturan-peraturan yang kita buat. Silakan Bapak Ibu baca. Lanjut saja. Nah, ini masuk dalam program nasional. Ya, kita di fokus ketiga, penegakan hukum dan informasi, itu penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Lanjut saja, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, di sini kita masuk di aksi 9, subaksinya meningkatnya kualitas pembangunan zona integritas menuju WBK WBM. Next slide. Lanjut saja. Nah, ini berdasarkan Perpres 54 2018, Bapak Ibu nyatakan wajib. Lanjut saja. Nah, ini Bapak Ibu, syarat-syarat Bapak Ibu maju mengusulkan WBK WBM. Yang pertama sekali Bapak Ibu harus mendapatkan opini. Opini itu minimal adalah WDP. Kalau sini ada WTP ya? Sudah. Ya, dia benar memenuhi syarat. Kemudian nilai akibnya B. Bapak Ibu apa? Sudah B apa CC? Sudah B. Berarti sudah memenuhi dan Bapak Ibu sudah bisa. Kemudian tingkat unit kerja, nah ini tingkat unit kerja yaitu core layanan utama, Bapak Ibu silakan pilih kira-kira core layanan utama kita apa. Kemudian mengelola sumber daya yang cukup besar, itu persyaratannya. Memiliki tingkat pelaksanaan RB yang cukup tinggi, kemudian laporan harta kekayaan, baik LHKSN maupun LHKPN di unit kerja tersebut sudah melaporkan 100%. Ya, sudah melaporkan, nggak ada yang belum melaporkan. Nah ini Bapak Ibu juga nilai nih. Sudah 100% atau belum? Sebetulnya LHKSN itu tidak hanya kewajiban Bapak Ibu hanya melaporkan. Dalam surat SE 1 2015 itu pegawai ASN, jadi ASN itu ada dua ya Pak ya? Ada PNS, ada P3K. Jadi itu katakan ASN. Nah, dia wajib melaporkan harta kekayaannya kepada pimpinan. Berarti pada sekjen DPD melalui APIP. Jadi dikelola oleh APIP. Nah, kemudian setelah pegawai ini melaporkan kekayaan, tidak hanya sampai di situ. Ya. Jadi APIP lah yang melakukan verifikasi, kira-kira di scanning, ya. Nah, lolos wajar atau tidak wajar. Jangan bilang benar atau tidak harta, nggak mungkin. Wajar atau tidak wajar. Bapak Ibu jangan nyatakan makanya benar atau tidak benar gitu, nggak ada. Wajar atau tidak wajar. Wajar nggak seseorang dengan masa kerja sekian, dengan gaji sekian, punya harta kekayaan sekian. Nah, ada nggak larangan PNS kaya? Tidak ada. PNS sudah kaya boleh, asal sumbernya jelas. Nah, di sinilah Bapak Ibu lakukan audit standar di situ. Lakukan audit standar. Wajar atau tidak wajar. Pada saat Bapak Ibu melihat harta seseorang tidak wajar, ya, tidak wajar, Bapak Ibu silahkan memanggil. Itu yang kita sebut dengan klarifikasi. Nah, pada saat diklarifikasi, bisa menunjukkan bahwa ini memang mereka ternyata ada sumber lain, ya, penghasilan, hartanya wajar, selesai. Pada saat diklarifikasi tidak bisa menjelaskan, masuk di ADTT. Audit dengan tujuan tertentu. Nah, pada saat di ADTT terbukti bahwa dia melakukan korupsi, kita tidak langsung melaporkan ke APH, tapi laporkan ke pimpinan. Nah, pimpinan yang menentukan apakah ini diproses oleh APH atau cukup dibina di dalam. Nah, kenapa Bapak Ibu? Kita tahu karena banyaknya beberapa instansi daerah itu langsung melapor ke KPK, mereka bisa jadi OTT di situ. Mereka bisa membuka boroknya kantor itu, ya, boroknya kantor itu, mereka bisa menjelaskan seperti apa, atau mereka yang memberikan masukan. Itu yang sering terjadi. Nah, bagaimana kita membenar dalam gitu, ya, bagaimana membina pegawai. Jadi pegawai itu tidak serta-merta kita arahkan ke APH, ya, mungkin kita masih bisa bina atau seperti itu. Nah, itu tujuannya LHKSN sebetulnya Bapak Ibu. Jadi siapa yang wajib LHKPN? Dalam Undang-Undang 2899 yang wajib melaporkan harta kekayaan sesuai judulnya adalah penyelenggara negara. Nah, yang penyelenggara negara seperti apa? Bahasa undang-undangnya siapa?
bisa presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR, DPD, dan lain ya. Nah, kalau eselon 2 penyelenggara negara enggak? Tidak. Eselon 2 itu adalah pejabat pemerintah. Nah, yang mewajibkan eselon 2 itu adalah SE Menpan 03 2005. Karena banyaknya pertanyaan kepada Menpan, kenapa eselon 2 tidak masuk dalam undang-undang. Nah, kemudian dengan ada yang menyatakan bahwa eselon 2 itu kan penanggung jawab kegiatan, berarti berhubungan dengan uang, kemungkinan akan terjadi sesuatu yang mencurigakan. Makanya dibuatkanlah surat edaran Menpan 03 tahun 2005. Nah, itu awalnya eselon 2 melaporkan harta kekayaan. Termasuk auditor juga di situ dalam SE itu sebetulnya. Bukan undang-undang, tapi yang undang-undang wajibkan itu kemudian Pimpro, kalau sekarang namanya P2K ya, dan bendahara. Itu saja sebetulnya. Kenapa saya hafal? Karena waktu menyusun itu saya ikut dalam itu dulu, tahun 98. Jadi tujuan dulu kalau nggak salah Pak Darmin Nasution menyatakan kalau pimpinannya berani, anak buahnya berani berbuat, berarti pimpinannya di atas salah gitu. Itu. Jadi yang diambil pimpinannya, bukan di bawahnya ya. Next slide. Ini syarat pengusulan. Kemudian langkah-langkah membangun. Nah, ini tugas Bapak Ibu. Langkah-langkah membangun. Yang pertama, instansi pemerintah menetapkan unit percontohan yang akan dijadikan zona integritas. Sudah ditetapkan belum Bapak Ibu? Unit kerja kita sudah dipilih belum? Kira-kira unit mana yang mau kita tetapkan? 100% Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang pertama sekali Bapak Ibu menetapkan unit kerja. Kira-kira unit kerja mana yang kemungkinan bisa? Kalau Bapak Ibu pilih deputi, nah itu agak berat. Saya terus terang aja, karena tingkatnya eselon 1 itu nanti skopnya sesama eselon 1 kita sandingkan. Jadi dia ada bicaranya outcome, ultimate outcome malah gitu situ. Nah, kalau unit ke bawahnya, Bapak Ibu bisa ngajukan biro-biro misalnya. Biro-biro. Bisa ngajukan biro-biro seperti apa namanya? DPR itu dia ngajukan pusdiklatnya. Pendapat kemarin pusdiklat, kemudian biro rosid, kebetulan belum masuk, biro kajian anggaran, sama satu lagi biro apa, lupa saya, dan dapat dua masuk, dua tidak, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa belajar nih sama tetangga kita sejen DPR, karena sudah ada dapat dan memang nilainya sudah tinggi Bapak Ibu, kayaknya udah 77 deh. Dan unit kerja percontohan ditetapkan menyusun rencana aksi. Jadi Bapak Ibu setelah ditunjuk menyusun rencana aksi pembangunan integritas menuju WBK mengacu kepada kriteria indikator WBK WBN. Jadi mengacu kepada pungkit dan hasil tersebut. Bapak Ibu mengacu kepada pungkit dan hasil. Nah, kemudian kita lihat target-target prioritasnya apa. Kira-kira apa-apa nih target prioritas untuk manajemen perubahan? Targetnya yang mana? Oh, kita belum punya agen perubahan, kita bentuk agen perubahan. Kemudian si agen kita tuntut membuat rencana tindak. Kemudian dia bisa membuatkan before dan afternya. Dulu ini, sekarang dengan adanya saya sebagai agen perubahan berubah seperti ini. Nah, itu kita, kalau kami justru agen-agen perubahan itu Bu yang muda-muda, yang baru masuk 2 tahun, 3 tahun itu mereka yang jadi agen. Ya. Kemudian unit kerja percontohan ditetapkan jadi ini, kemudian unit kerja percontohan melaksanakan rencana aksi. Di atas kita membuat rencana aksi, yang keduanya kita laksanakan rencana aksi. Rencana aksi setelah kita laksanakan, baru tahap ketiganya, tahap keempatnya yaitu lakukan monef. Monef secara berkala. Jadi berkala itu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Karena kita ajukan setahun kan. Misal Bapak Ibu bangun dari tahun 2021 sampai sekarang, atau 2020 kemarin sampai sekarang setahun, ya. Dan tim penilai internal setelah dinyatakan di sana monef oleh tim pembangun tadi, oke, persyaratan terpenuhi, tim penilai internal masuk di sini. Tim penilai internal melakukan yang kelima, melakukan penilaian kepada unit kerja percontohan hasil pembangunan ZI menuju WBK WBM yang dilakukan. Nah, kemudian setelah memenuhi persyaratan oleh tim penilai internal, baru tahap 6, yaitu unit kerja yang nyatakan berhasil memenuhi predikat WBKBM, itu diajukan kepada Kemenpan RB. Nah, inilah tahap-tahap yang akan Bapak Ibu lakukan langkah-langkah untuk membangun WBK WBM.
Silakan Bapak Ibu ya bertanya kalau ada yang kurang jelas. Next slide. Nah, jadi Bapak Ibu mengacu ke sini. Sasaran pembangunannya itu apa? Jadi di sini adalah penajamannya sebetulnya Bapak Ibu. Contohnya saya tidak buka ke 66-nya ya. Kalau 66-nya waktunya nggak cukup, saya yakin. Karena kalau bahas ini paling nggak bisa 6 jam ya. Ini yang pertama, sasaran pembangunan kita area pertama, manajemen perubahan. Manajemen perubahan itu yang pertama meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja ya dalam mewujudkan zona integritas WBK WBM. Nah biasanya Bapak Ibu ini diminta membuat YL. Di situ YL-nya apa? Kira bagaimana dia ingin mewujudkan WBK WBM. Kemudian yang kedua terjadinya perubahan pola pikir. Nah di sini agen perubahan yang akan bicara. Ya terjadinya pola pikir dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Kemudian yang ketiga, menurunnya resiko kegagalan. Nah, bagaimana kalau ada resisten terhadap perubahan? Tidak mau reform nih pegawai ini. Apa tindakan kita? Nah, kalau di beberapa instansi mereka melakukan konseling. Ada konseling. Ada dengan kami Menpan juga pernah ada konseling dengan dilakukan psikolog, bisa jadi psikolog ya. Kenapa sih dia resisten terhadap perubahan? Apakah dia sudah nyaman dengan yang lama atau kondisi yang tidak dia sukai, kondisi di kantor yang tidak suka itu seperti apa? Mungkin pimpinan sudah nggak bisa lagi, silakan diberikan kepada konseling misalnya seperti itu. Itu bisa jadi. Jadi bagaimana cara mengatasi kalau ada pegawai yang resisten terhadap perubahan. Tapi kalau tidak ada yang resisten ya nggak masalah, kita sampaikan juga tidak ada yang resisten. Semua pengen berubah, begitu kan? Nah kemudian masuk yang kedua, misalnya penataan tata laksana. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan unit kerja menuju WBK WBM. Kira-kira apa ini yang kita lakukan efisiensi? Ya. Mungkin nggak kita membuat dengan tata naskah dinas elektronik itu akan jadi efisiensi. Kita sudah TND sudah ya? Ada nggak? Misalnya surat masuk kemana, kemudian timnya siapa, semuanya melalui kalau kami nyebutnya smart pan. Jadi semua surat sampai di mana, di tangan siapa kita sudah tahu karena nanti di approve ya sama itu sudah ya. Nah itu bisa Bapak Ibu ajukan. Itu untuk ke dalam, untuk keluar bagaimana? Efisiensi apa yang dilakukan? Nah silakan, jadi itu dikatakan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen permintaan unit kerja WBK WBM, meningkatnya transparansi publik kepada unit kerja ZI WBK WBM. Gimana? Nah ini macam aplikasi yang Bapak Ibu buat silakan masukkan di sini. Baik aplikasi ke dalam maupun untuk keluar, internal maupun eksternal. Nah begitu juga dengan yang lain, yaitu kualitas pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas, dan lain-lain. Karena saya nggak bisa mungkin satu persatu ya. Ini sasaran pembangunan ZI. Nah ada sasaran berarti ada indikator. Next slide, lanjut. Indikator kita apa? Contohnya seperti ini, manajemen perubahan. Sudah punya tim kerja nggak? Berarti tim kerja itu adalah tim pembangun. Punya nggak tim kerja? Tim pembangun. Nah, tim pembangun ini apakah harus 6 pokja tergantung jumlah pegawai. Kalau bisa jadi satu pokja mengerjakan 2 area. Nah, ini Bapak Ibu bisa dekatkan saja. Manajemen perubahan itu akan dekat dengan SDM dia. Ya kan? Tata laksana itu akan dekat dengan pelayanan publik. Sama-sama ini, kemudian pengawasan dan akuntabilitas. Nah itu bisa jadi cuma 3 pokja gitu. Itu 3 pokja tapi masing-masing pokja mengerjakan 2 area itu boleh-boleh saja. Itu punya tim, kemudian punya dokumen pembangunannya seperti apa. Nah, ada beberapa instansi yang bikin dalam bentuk e-book dan segala macam. Dari mulai dia ini sampai monefnya seperti apa, punya dokumennya, dokumen pembangunan, pemantauan dan evaluasi, dan perubahan pola pikir budaya kerja. Nah kemudian untuk tata laksana apa? Punya nggak SOP? Ya, punya nggak e-office? Nah, e-office tadi yang kita katakan misalnya TNDE dan segala macam, punya nggak keterbukaan informasi publik? Bagaimana publik tahu ya apa-apa yang sudah dilakukan di unit kerja tersebut? Nah, ini untuk indikator-indikator. Yang lain-lain silakan Bapak Ibu baca. Ya silakan Bu. Gimana Bu? Oh bisa, tapi bisa menjelaskan. Bisa punya IG ya,
punya Instagram seperti apa dan sampai ke publik gitu. Nah, dulu kami nggak punya IG seperti ini. Sekarang dengan ada IG-nya seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu bisa jelaskan. Tapi dia akan melihat juga, Bu, sesederhana apa. Kalau sederhana saja, itu semua yang lain juga punya katanya. Sesuatunya mana nih? Wow-nya itu kan digali, ya. Nah, jadi kelemahannya apa? Kelemahannya di inovasi sebetulnya. Kelemahannya di inovasi. Kemudian juga kita lihat kemarin di Rosid itu sesuatunya apa nih, gitu. Karena dia juga masalah prolegnas di situ ya. Kemudian kabaknya ada 6 di situ. Nah, nanti kita juga tidak bisa melihat identifikasi risikonya seperti apa. Nah, dia sekarang udah maju lagi, Bu. Kemarin juga sama saya. Ibu bisa juga melihat punya mereka. Ya, karena mereka sudah 3 kali pengalaman masuk, nggak lolos ya. Pertama nggak lolos karena survei, tahun besoknya lolos. Tapi yang terakhir lolos hanya nggak lolosnya karena itu. Dia nggak bisa memetakan risiko sama inovasinya, sesuatunya wow-nya yang mana, karena dia masih menggunakan punya yang lain. Dia hanya user aja, pengguna aja, tapi dia harus membuat sesuatu. Bisa saja menggunakannya, tapi harus dia modifikasi, ya, ambil tiru dan modifikasi seperti apa yang jadi miliknya gitu. Wow-nya seperti itu. Nah, ini ada di Rosid kalau Ibu mengajukan. Ya, nah ini Bapak Ibu untuk indikatornya silahkan baca yang lain karena ini cukup banyak. Next slide saja. Ya, nah ini penentuan lolos tidaknya. Jadi di sini nilai total itu minimal 70 untuk WBK. Karena kita WBK dulu baru WBM. Kalau WBM 85. Kemudian nilai pengungkit dari total 6 area itu minimal 40. Kalau totalnya itu menjadi 39,8, itu tidak lolos dari sistem. Tidak lolos. Jadi minimal 40. Jadi Bapak Ibu sebagai auditor ini, tim penilai, minimal angka total pengungkit itu 40. Nah, kemudian masing-masing bobot, masing-masing area itu, bobotnya itu minimal adalah 60%. Jangan sampai jadi 59%, itu lewat juga oleh sistem. Kemudian juga untuk bersih bebas KKN 418,5, untuk survei 3,6, LHP tadi saya sampaikan 100% bersih yang material, kecuali yang imaterial, kemudian untuk survei 3,2. Nah, ini persyaratan ini harus dipenuhi. Salah satu tidak terpenuhi, tidak lolos oleh sistem. Bapak Ibu walaupun udah capek berdarah, salah satu tidak terpenuhi, ini nilai dari Bapak Ibu dulu nih, syarat pengusulan. Ya, syarat pengusulan dari Bapak Ibu. Salah satu Bapak Ibu tidak memberikan nilai mereka lolos, mereka tidak masuk ke dalam sistem. Gagal. Nah, lanjut. Nah, kemudian baru kita lakukan proses penilaian oleh Menpan. Jadi, unit kerja di TPI baru direview oleh Menpan, baru mendapatkan itu. Next slide saja. Next saja ya ini. Jadi ya tadi. Nah, ini yang Bapak Ibu lihat tadi. Kalau seandainya nilai di sini, total di sini Bapak Ibu misalnya dapatnya 85. Apakah sudah pasti lolos? Bapak Ibu akan dilihat lagi ke atas. Ternyata di pengawasan nilainya 8. Itu nggak lolos. Jadi nggak lolos. Jadi walaupun di sini misalnya 85 atau 90, kemudian salah satu dari sini yang minimal 60% tadi ada yang tidak memenuhi angka ini juga tidak lolos. Nah, kalau Bapak Ibu mengajukan misalnya nilai dapat 86 oleh Kemenpan, tapi sudah Bapak Ibu mengajukan adalah untuk WBK, dia hanya dapat WBK. Tidak dapat WBM. Tidak dapat WBM. Dia hanya dapat WBK. Nah, jadi yang begini harus terpenuhi. Salah satu aja tidak terpenuhi, itu tidak lolos. Jadi bukan kami sistemnya nolak. Next slide. Nah, ini mekanisme pengusulan melalui PMPZI. Silakan Bapak Ibu baca sendiri. Melalui mana? Ini. www.pmpzi.menpan.go.id. Nah, terakhir Bapak, ini sebetulnya kalau secara aturan terakhir sudah selesai 31 Mei, tapi ini karena kemarin ada maintenance di tempat kita, jadi kita perpanjang sampai 31 Juli.
Jadi kemungkinan Bapak Ibu mengajukan nggak apa-apa. Kenapa? Pada saat Bapak Ibu sudah mengajukan, di angka 0 di area pengawasan, di area ini ya pengawasan, itu yang 0 itu sudah berubah, sudah dapat, sudah mengajukan, walaupun belum lolos. Tapi pada saat Bapak Ibu tidak mengajukan, ini masih 0 dan ke bawahnya masih 0. Dan nilai Ibu nggak bakal naik ke 70. Karena ini ZI ini kan dia miniatur RB. Salah satu ya. Nah ini tahap-tahap bisa Bapak Ibu baca sendiri, saya rasa nggak begitu susah ya memahaminya tahap-tahapnya. Next slide. Nah ini untuk kawasan berikat, kita bukan kawasan, lanjut. Ini tahap evaluasi kami, tadi saya sudah katakan bahwa penilaian Bapak Ibu masuk ke tim penilaian nasional, kita lakukan survei, verifikasi lapangan, TPM, dan penetapan predikat. Next slide. Nah ini mekanisme kami Pak, Bapak Ibu sebetulnya panjang sekali. Bapak Ibu silakan baca, mulai dari kita mengajukan sampai kita panel. Nah kalau di panel di sini yang paling beratnya sampai di sini Pak. Di panel tim ini, unit kerja ini panel tim kami kecil, kita masih antar kita. Nah masuk di sini. Nah ini sudah unitnya akan dipanelkan di kecil ini, baru kita masuk beberapa tim di sini. Nah disinilah kami sebagai unit dari yang diajukan, yang kami sebagai wakilnya. Nah pada saat itulah kita perlu peluru yang banyak, kemarin seperti kami mengajukan Badan POM ini untuk nilai sakit ya, nilai sakit KA. Salah satu pertanyaannya dari dari tim lain, bagaimana Ibu mengajukan ke nilai A? Sementara keamanan obat dan makanan belum bisa dia penuhi. Coba lihat di Jatinegara sana, masih banyak orang jual obat liar gitu. Coba lihat makanan anak sekolah gitu kan. Sudah dipantau belum oleh Badan POM? Nah itu nggak bisa naik. Karena kami nggak punya peluru. Pada saat kami coba menanyakan, sebetulnya ternyata mereka punya batas. Jadi mereka bisa memantau makanan anak sekolah itu yang kadaluarsanya 7 hari. Kalau yang hari ini habis dibuat oleh ibu-ibu pedagang itu ya nggak bisa mereka pantau. Nah tapi DKI sudah mencoba, istilahnya apa ya, Monas, dia nyebut Monas, mobil apa untuk obat makanan anak sekolah. Nah itu dia mencoba. Nah, ini kita jadikan sesuatu. Bagaimana dia menilai? Nah, ini juga bisa kalau Bapak Ibu tidak memberikan kami peluru, kita juga nggak punya senjata di dalam pada saat dia panel. Nah, pada saat itu kami nggak terinfo bahwa dia dalam aturannya hanya memantau makanan yang kadaluarsa seminggu. Di bawah itu dia itu bisa. Gitu. Nah, jadi kemungkinan dia bisa naik kan ke A, tapi karena kita nggak punya peluru, mereka nggak bisa naik. Nah, berikanlah peluru sebanyak-banyak kepada kami. Next slide. Nah ini program strategi yang Bapak Ibu harus jelaskan 5 langkah ini yang wajib. Pertama sekali akan dilihat adalah mindset dan culture set. Bagaimana perubahan mindset dan culture set. Jadi buatlah dulu before dan afternya. Kemudian bagaimana komitmen pimpinan. Bagaimana komitmen pimpinan itu pimpinan tunjuk. Yang kedua adalah kemudahan dan kecepatan transparansi pelayanannya seperti apa. Kalau punya aplikasi dan segala macam jelaskan. Ya. Bapak Ibu nanti akan menyebutkan kami wow-nya di sini, salah satu dari mereka itu kan coba berselancar ke dalam. Pada saat dia bilang, oh ada, tapi baru rumahnya aja. Ya, atau baru grand design-nya, baru rumahnya saja. Sudah ada rumahnya, sudah ada isinya. Kemudian manfaatnya seperti apa? Nah, yang dilihat sampai ke manfaatnya. Bermanfaat enggak yang dibuat aplikasi ini? Kan banyak Bu, aplikasi yang sudah jadi habis itu tinggal gitu aja kan? Kita banyak punya aplikasi buat ini selesai sudah karena ada anggaran. Tuntutan anggaran, uangnya selesai berapa, enggak efisien anggaran. Tadi pada saat kita lihat manfaat baru terasa. Manfaatnya apa nih gitu, ya. Nah, kemudian program yang menyentuh masyarakat seperti apa, monefnya seperti apa, dan manajemen medianya seperti apa. Next slide. Nah, ini strategi yang dilakukan oleh Menpan, yaitu penguatan komitmen pimpinan seperti apa, sampai 8 tahap, peningkatan survei dan lain-lain. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita lihat ya, penguatan asistensi Monef seperti ini sekarang.
bagaimana kami melakukan penguatan asistensi. Terus terang sebetulnya ini adalah tugas kami Kemenpan. Jadi kalau kami karena di pusat rata-rata nilainya sudah bagus, kita ke daerah. Seperti kami besok ini, saya besok berangkat ke Maros. Habis Maros minggu depan ke Papua Barat. Nah itu adalah anggaran Kemenpan. Bagaimana meningkatkan reformasi birokrasi dan nilai sakit di daerah. Nah ini yang kita lakukan, penguatan asistensi dan monef. Kemudian penyempurnaan kebijakan kita itu selalu kita sempurnakan. Kemudian penguatan TPI, penguatan Bapak Ibu ini, tim penilai internal, bagaimana kami menguatkan pembangunan ZI secara kawasan, reward, partisipasi masyarakat, dan peningkatan kualitas survei. Nah ini yang dilakukan, strategi dilakukan oleh Kemenpan RB. Baik Bapak Ibu dan Bu Inspektur, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau penyampaian saya kurang berkenan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Desmarita atas pemaparan yang jelas, Bu. Izin Bu Inspektur, apa kita buka sesi pertanyaan atau langsung? Baik. Sebelumnya ucapkan terima kasih Bu Desmarita. Kita beri aplaus yang benar ya buat Bu Desmarita. Jadi terus saja ini guidance dari Bu Wita ini sangat kami perlukan untuk ke depan. Insya Allah kita akan pencanangan zona integritas itu mungkin sekitar tanggal 6 Juli Bu. 16 Juli. Ya. 16 Juli saat itu adalah paripurna. Jadi nanti pencanangannya di paripurna. Itu baru kami persiapkan. Tetapi melihat syarat yang dibutuhkan, itu berarti kita harus jumpalitan nih inspektorat nih dengan tim RB untuk memenuhi ini karena tidak sedikit ya yang penilaian tadi. Tetapi terakhir saya agak happy juga Ibu menyampaikan walaupun nanti tidak memenuhi, kami dari nol menjadi ada penilaian. Untuk pertanyaan, mumpung kita ada Ibu narasumber yang luar biasa ilmunya, buat kita tentunya kita berpikir bagaimana DPD ini ke depan. Nah, oleh sebab itu nanti pada teman-teman yang terlibat di zona integritas ini, dari paparan tadi menjadikan kita mengerti lebih luas apa sih yang harus kita lakukan dan apa keuntungannya dan apa yang harus kita lakukan untuk DPD tentunya. Untuk itu Ibu kita beri ruang ya tanya jawab ya Bu. Pada kesempatan ini silahkan ya untuk mungkin Mbak Aan ya langsung untuk memonitor siapa yang ingin bertanya dan nanti langsung ke Bu Wita, silahkan. Baik, terima kasih Bu Inspektur untuk kesempatan kali ini. Kami buka untuk sesi tanya jawab, silahkan bagi yang ingin bertanya. Silakan Mbak Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bu Inspektur, Bu Wita, dan para Kapok dan Kasubag. Pertanyaan untuk Bu Wita, untuk nilai antara Ibu, kami kan di LHE yang terbit ini, kami di sini ditulisnya 7 nilai dari 10 ya Bu. Yang catatan saya yang belum ada itu 1 tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Ombudsman, 2 kualitas pengelolaan aset, dan yang ketiga indeks sistem merit. Nah, kalau indeks sistem merit ini kami tahun ini sedang berjuang nih Bu, Bu Linda Kabak SDM ini sudah mengajukan dan bekerja sama dengan KSN. Kualitas pengelolaan aset ini berarti pembinanya itu DJKN ya Bu ya? Kualitas pengelolaan aset. Pengelolaan aset Bu di hasil antara DJKN ya Bu, Kementerian Keuangan. Nah ini nanti kami akan mencoba ke Biro Umum, ya Biro Umum untuk
bekerja sama dengan DJKN. Lalu yang ini tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik juga nanti berarti ini ORI ya Bu. Nah biasanya Bu untuk yang ini biro mana Bu kalau di kementerian lain yang harus leading sektornya ini terhadap kepatuhan terhadap standar pelayanan publik Bu? PHM ya mungkin ya Bu ya. Oh baik. PPID ya Bu. Oke. Lalu pertanyaan lagi Bu, di hasil antara ini ada pertanyaan yang dari dulu ingin kami tanyakan. Kenapa indeks SPBE tidak dijadikan nilai di hasil antara gitu? Karena ini sebenarnya perjuangan meraih indeks ada SPBE. Bu, nilai SPBE ada kan Bu? Di LKE PMPRB kami cek sih tidak ada Bu. Nanti kebetulan saya kan nggak buka paparannya, nggak RB ya Bu ya. Iya. Di hasil antara itu SPBE ada Bu. Nanti ada. Nanti ada di ya, gambar yang ada gambar kayak bunga tuh Bu di paparan kami. Tidak ada sih Bu. Enggak, di RB Bu. Kita ini kan paparan ZI. Iya. Agak beda Bu nanti dengan paparan RB. Oh. Seperti nanti kalau Ibu bisa masuk ke MPR, saya jam 1 nanti di MPR itu kan buka semua Bu. Sampai nilai-nilainya, kenapa dia surveinya dari 100 orang, kemudian Ibu bagaimana, berapa nilainya Ibu survei? Nah itu kenapa dia tidak bisa meningkatkan menjawab integritas jabatan segala macam. Nah itu kita bicara di RB Bu. Sekarang kita bicara di ZI. Nah kalau di RB nanti di indeks-indeks itu kita bicarakan Bu. Yang sudah kita masuk di situ adalah 10. Dari 10 itu yang baru mengajukan nilai hanya 7 kalau nggak salah, 7 instansi seperti arsip itu sudah. Ya, kemudian merit system juga sudah, kemudian maturitas SAMI ICM. Kalau tahun ini tidak ada, kita pakai nilai tahun lalu. Nah, kemudian kita kan ada 10 Bu, yang sudah masuk di kita itu kan sebetulnya harusnya 10 dari indeks, tapi ternyata 7. Nah, ini kami tidak akan merugikan Ibu, karena total nilai harus 100, ini kita kalibrasi. Makanya Ibu coba lihat totalkan itu pasti beda dengan nilai yang Ibu dapat, pasti lebih tinggi. Karena apa, kita kalibrasi, kita berharap tetap di bawah itu nilainya adalah 100 totalnya. Jadi itu kita kalibrasi. Jadi ada beberapa indeks yang Ibu ini belum, berarti Ibu kejar. Kalau indeks PBE sebetulnya sudah ada, Bu, masuk di dalam ininya kita. Jadi ada SPBE, ada indeks profesionalitas ASN, dari BKN yang Ibu ada 3 yang belum tadi, apa saja Bu? Yang tadi ini patuhan dari Kementerian Keuangan, dan memang Kementerian Keuangan belum memberikan nilai. Sama hukum dari Kumham juga memberikan nilai. Jadi yang sudah ada saja dulu dari sekian, kemudian kita kalibrasi. Jadi angka itu tidak merugikan stakeholder. Tetap totalnya nanti 100. Ya. Atau siapa yang ditunjuk oleh pimpinan nanti yang bicara dengan manajemen kinerja. Perencanaannya Bapak Ibu itu seperti apa sih yang sudah mereka lihat ya? Kira-kira apa nih dari kan dilihat core bisnis Bapak Ibu itu apa? Kondisi apa yang ingin dicapai? Itu yang kita lihat sebetulnya dalam perencanaan itu. Nah, kemudian dari situ baru itu yang pertama sekali sebetulnya dilihat kalau Pak Romato menyebut pohon kinerja ya Bu ya. Kalau saya lebih senang dengan pemetaan kinerja, karena pohon kinerja itu juga ilmunya nggak ada Bu. Adanya pohon-pohon itu sebetulnya ngambil dari pohon masalah kalau Ibu Bapak Ibu diklat. Nah, jadi dari pohon masalah ini, pohon kinerja ini namanya adalah pohon masalah, di situ kita pinjam istilah itu jadi pohon kinerja. Jadi Bapak Ibu tahu nih permasalahan di unit kerja itu dulu, baru diturunkan ke cascading-nya. Nah, baru di situ kelihatan mana-mana yang akan Ibu lakukan. Dari disampaikan ada rekomendasi perubahan indikator. Mungkin kami juga mengingatkan Renstra ini yang tahun 2020 sampai 2024 itu kan memang sudah ada penetapannya yang dari
dari Bappenas ya Bu. Ya. Jadi nanti mungkin nanti kami mohon arahan dari Pan RB, kira-kira pada tataran mana? Kalau kita berbicara pada tataran sasaran strategis ini kan bukan sulit ya Bu, tapi kan ada ketentuan mengenai review Renstra ini kan memang kalau menurut peraturan PPN Bappenas itu kan memang ada ketentuan ya Bu. Misalnya kalau ada perubahan struktur organisasi, nah mungkin ini mendapat arahan lebih lanjut kira-kira pada tataran mana yang harus kami review ya Bu. Mungkin itu. Terus yang selanjutnya tadi yang disampaikan oleh Ibu terkait dengan zona integritas ini kami memang rasa-rasanya dengan mendengar apa yang Ibu sampaikan kami juga jadi greget pingin seperti itu yang tadi disampaikan oleh Ibu Inspektur. Tapi mungkin yang tadi Ibu sampaikan pertama adalah komitmen dari pimpinan. Nah, kira-kira Bu untuk mencapai apa komitmen pimpinan ini kira-kira kami harus melakukan apa gitu loh Bu pada tingkat tataran itu, karena kan kalau dari pimpinan tidak ada komitmen di bawahnya nanti kan ini yang kami saat ini kami bisa, maksudnya dengan kacamata yang biasa kami bisa melihat bahwa memang yang diperlukan di DPD ini adalah komitmen dari atasan atau pimpinan kita untuk melakukan setiap perubahan termasuk dalam zona integritas ini. Gitu. Nanti ada lagi saya mau nanya yang terkait dengan LHE yang baru kami terima, tapi mungkin setelah sesi ini ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Baik Bu, memang tadi Ibu sampaikan tadi memang Ibu sudah trilateral ya, dengan Bappenas, dengan Kementerian Keuangan, dan dengan Ibu, ya instansi kita sendiri. Memang ada agak-agak beda ya antara Kemenpan dengan Bappenas. Bappenas itu adalah output, dengan keuangan uang yang digunakan. Jadi larinya ke output. Sementara Menpan itu mengejar adalah kinerjanya. Nah, ibaratnya misalnya kalau Ibu melaksanakan kegiatan ini, yang hadir misalnya 50, uang total sekian keluar. Selesai kan kalau dari Bappenas sama Kementerian Keuangan. Kalau di Menpan, berapa yang paham kinerjanya? Dari yang hadir 50 ini berapa orang yang paham? Nah, itu yang disampaikan ke Menpan kan begitu. Jadi, kalau bicara indikator di Menpan, boleh indikator itu dirubah. Walaupun Ibu udah kesepakatan di sana gitu kan. Nah itu Bu, jadi Ibu nanti dengan tim kalau Ibu ini mereka masuk, silakan Ibu lihat dulu, dia akan lihat Bu, kondisi apa yang ingin Ibu capai. Dari situ kita buat tahun masalahnya, tahun kinerjanya. Nah baru kita masukkan ke cascading-nya. Nah baru dia akan diukur gitu Bu. Jadi di situ ada cara perencanaan ya. Nah kemudian yang kedua tadi masalah komitmen pimpinan. Nah itu kita lihat dari tim pembangun saja Bu. Dari tim pembangun tuh pimpinan tuh mau nggak jadi itunya. Jadi dia pembina di situ. Ya ditunjuk dia tim pembangun berarti dia di situ adalah role model. Pimpinan itu adalah role model, bukan agen perubahan lagi. Pimpinan itu adalah panutan. Nah mereka mau nggak nih? Nah, di situ kita lihat dari pada saat beliau kita evaluasi itu udah kelihatan Bu, dia paham atau tidak, dia ikut nggak melakukan monef. Pada saat dia melakukan monef dia tahu di mana kekurangannya, ada arahan-arahannya. Nah, di situ kita melihat pimpinan berkomitmen. Sepanjang pimpinan tidak berkomitmen itu jarang yang lolos Bu. Jadi beberapa instansi kemarin diajukan direktoratnya, seharusnya kan Pak Direktur yang ngomong. Tapi katanya dengan alasan sesuatu Pak Direkturnya nggak bisa, maju Pak Dirjennya. Kita bercanda, yang sekolah siapa, yang ujian siapa, yang ngisi siapa gitu, ya kan? Yang ujian anaknya ikut ibunya yang ngisiin gitu. Nah ini nggak boleh juga, gitu kita lihat komitmen daripada pimpinan. Ada juga pimpinan pada saat kita evaluasi itu hanya datang membuka, kemudian tidak bisa menjelaskan apa-apa. Yang menjelaskan semua dari timnya. Nah pada saat kita coba masuk dia lolos, nanti ada tim yang akan turun ke lapangan ya, on the spot namanya. Nah di on the spot itu mereka mencoba masuk dari mulai lobby. Mereka akan melihat ternyata yang paham itu hanya yang timnya saja gitu. Pegawainya tidak paham karena ada sesuatu kan nyusup, mereka bertanya paham nggak itu apa zona integritas? Enggak, dengar aja baru gitu. Ibu tahu nggak SOP Ibu? Dengar ada, tapi SOP-nya seperti apa? Nggak tahu.
Pernah nggak SOP dievaluasi? Nggak tahu. Kalau dia bilang ada, saya tahu SOP. Pernah nggak dievaluasi? Ada. Tahap-tahapnya seperti apa? Dulu seperti ini, sekarang seperti ini SOP kami. Berarti itu dilaksanakan. Jadi itu cara-caranya, Bu. Tadi yang pertama Bapak diusulkan oleh Pak Sekjen. Itu yang bikin ini menetapkan itu Pak Sekjen, Pak. Ada beberapa instansi malah semua unitnya disuruh mengisi semua. Dari semua mengisi itu baru inspektorat menilai siapa yang layak dibina. Ada juga seperti itu. Nah ini silakan mau seperti itu atau ditunjuk. Nah setelah Bapak Ibu tunjuk 4 ini, nah ini bisa berisiko kan, bisa nggak lulus semua. Tapi kalau yang ngajukan semua mengisi semua baru kita nilai, itu kemungkinan kita bisa mendapatkan yang bagus kan begitu. Ya kan? Nah ada beberapa instansi triknya seperti itu. Jadi suruh semua unit mengisi, baru inspektorat memilih kira-kira siapa yang paling lengkap dokumen evidennya, kan gitu. Nah pada saat nanti terpilih, itulah yang Bapak Ibu lakukan monef ke dalam. Nah tadi yang pertanyaan Bapak kedua, bagaimana kalau seandainya tidak ada yang lolos, jadi tidak ada yang diajukan, Mbak, tidak memenuhi syarat untuk diajukan. Jadi kalau Bapak Ibu tadi siasatnya ada aja surat untuk dikirim, 1 misalnya, Bapak genjotlah itu membina yang 1 itu. Memenuhi eviden-eviden apa kira-kira gitu, yang harus dipenuhi. Inspektorat berhak itu memberikan kira-kira buat seperti ini, misalnya untuk gratifikasi. Gratifikasi itu ada UPG-nya enggak? Ini pemilih gratifikasinya. Ada UPG-nya, ada yang melapor enggak? Tidak ada yang melapor, tapi dari temuan dari inspektorat juga nggak ada inspektorat yang menyatakan bahwa nihil tentang gratifikasi di unit kerja tersebut gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mendorong di situ. Tapi kalau sudah diusahakan, didorong, tidak ada yang memenuhi syarat dari kita, misalnya 75, ya nggak usah diajukan. Berarti belum ada yang memenuhi syarat. Sudah membangun tapi belum ada yang memenuhi syarat untuk diajukan. Itu juga ada di poin-poinnya di RB itu ada gitu. Tapi kalau Bapak ingin diajukan, tetap mengajukan, usahakan dari Bapak sendiri. Walaupun nanti di Menpan anjlok, ya tapi Bapak sudah ada surat pengajuan kan gitu aja Pak. Tapi nanti syarat yang pertama nomor urut yang 1 itu sudah tidak 0 lagi, berisi angka 1 gitu. Sudah terjawab Ibu? Iya. Deputi eselon 2 ya Pak? Eselon 1 kan? Oh, ada biro-biro. Bisa aja Pak, kalau ada biro, 2 biro gitu nggak apa-apa, bisa. Sama hal seperti DPR yang disampaikan tadi, misalnya satu atau kemudian bisa jumlahnya. Kementerian Keuangan itu sekali ngajukan 300 unit, Pak. Ada, Kumham itu lebih dari 100 per 200, apalagi kepolisian kejaksaan itu ratusan, Mbak. Jadi nggak ada larang Bapak mau ajukan semua unit seperti, mohon maaf, Kemendikbud kemarin ngajukan sekitar di atas 60, lolos 14, ya nggak apa-apa juga. Ya, jadi nggak ada larangan, berapa dibatasi itu nggak ada. Kenapa Sekjen sana 4? Mungkin dari penilaian TPI-nya hanya 4 yang memenuhi, gitu Pak. Ya. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Demikian diskusi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah dipaparkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.